Aku blokir kartu ATM suamiku yang diam-diam sedang bukber dengan keluarga pelakor, supaya dia malu dan mati kutu saat membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Delia, istri sah yang telah setia mendampingi Aldo selama 12 tahun pernikahan, tak pernah menyangka bahwa suaminya kini lebih memilih bersembunyi di balik kebohongan demi seorang wanita pelakor tua kaya bernama Sania. Ketika Delia mencium gelagat mencurigakan dari sang suami yang berpura-pura lembur kantor di bulan Ramadan, instingnya tak pernah salah. Satu malam saat Aldo diam-diam bukber dengan Sania dan keluarganya di sebuah restoran mewah, Delia bertindak cepat. Ia memblokir semua akses keuangan Aldo, termasuk ATM pribadi dan rekening bersama, tepat saat pelayan datang menyodorkan tagihan belasan juta. Aldo pun dibuat mati kutu, dipermalukan di hadapan pelakor dan keluarganya. Namun, itu baru awal. Balas dendam Delia tak hanya membuat Aldo kehilangan muka, tapi juga perlahan menghancurkan seluruh fondasi kepercayaan, status sosial, dan harga diri keluarga pelakor yang merasa bisa membeli segalanya dengan uang. Ini adalah kisah pembalasan yang manis, pahit, dan luar biasa memuaskan. Saat istri sah memilih berdiri tegak dan mengambil kendali kembali atas hidupnya yang selama ini hanya dijadikan pelengkap. Like jika kamu setuju bahwa perempuan tak boleh terus jadi korban dan harus berani ambil alih kendali. Komen pendapatmu tentang Delia. Apakah kamu juga pernah mengalami situasi serupa? Subscribe untuk kisah-kisah inspiratif, emosional, dan penuh keberanian dari wanita-wanita tangguh yang memilih bangkit. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Ramadan kali ini terasa berbeda. Biasanya, menjelang maghrib, Aldo sudah di rumah. Duduk di meja makan, bercengkrama hangat denganku dan Naira, anak sematawayang kami yang baru berusia 8 tahun. Aku selalu memasakkan menu kesukaannya. Sambal ati kentang, sayur lodeh, dan kolak pisang. Tapi tahun ini, entah sejak kapan tepatnya, ia mulai pulang telat. Mulanya seminggu sekali, lalu 2 kali, hingga hampir setiap hari ia beralasan lembur, deadline kantor. Awalnya aku percaya, bukankah suami memang harus mencari nafkah? Tapi sebagai istri, aku mengenal irama langkahnya, aroma tubuhnya, bahkan ada suaranya saat sedang menyimpan sesuatu. Dan akhir-akhir ini, semua itu terasa asing. Ada jarak. Ada kebohongan yang berusaha ia bungkus dengan senyum tipis dan kecupan dingin di keningku setiap pagi. Kecupan yang terasa seperti ucapan selamat tinggal yang perlahan-lahan tak bersuara. Aku mulai mencatat. Ya, mencatat. Hari-hari kapan dia bilang lembur, jam berapa dia pulang, bahkan menu sahur dan bukber apa saja yang seharusnya kami lalui bersama. Aku mulai seperti detektif dalam rumahku sendiri, bukan karena aku paranoid, tapi karena perasaanku sebagai istri terlalu kuat untuk diabaikan. Malam itu, malam ke-9 Ramadan, aku kembali menunggu di ruang makan. Meja sudah tertata rapi. Naira duduk lesu, menatap gelas sirup jeruk di depannya. Mama, Papa bukber lagi di kantor ya?
Aku hanya mengangguk, tersenyum tipis menahan sesak. Padahal tadi siang aku sudah mengirim pesan. Sayang, nanti jangan lupa pulang ya. Aku masak favorit kamu. Maaf, lembur lagi. Banyak laporan akhir bulan. Mungkin book bersama tim kantor. Ya. Oke. Hati-hati. Aku tersenyum saat membaca balasannya waktu itu. Tapi senyum itu hanya bertahan beberapa menit. Karena saat aku membuka Google Timeline di akun Google miliknya yang masih login di tablet rumah, yang mungkin ia lupa, lokasinya menunjukkan restoran Arohana Sky Lounge, pukul 18.12. Bukan kantor. Bukan kawasan perkantoran. Tapi restoran mahal di rooftop hotel bintang 5. Tanganku bergetar. Perutku mual. Itu bukan restoran yang biasa dikunjungi orang untuk sekadar book berkantor. Itu tempat penuh lilin-lilin hias, live music jazz, dan set menu per kepala di atas 300.000. Lembur apa yang berbau steak wagyu dan mocktail jeruk sitrun? Aku terdiam. Menatap layar tablet sambil mendengarkan suara adzan maghrib dari TV. Naira mulai menyendok nasi ke piring kecilnya, sementara air mataku jatuh diam-diam, mengalir ke pipi lalu turun ke pangkuan. Aku merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Aku istri sah, ibu dari anaknya, yang menyiapkan semua dari A sampai Z, tapi ditinggalkan demi seseorang yang entah siapa. Apakah dia sekadar makan malam bisnis? Atau ada sesuatu lebih dari itu? Aku tak ingin langsung menuduh. Tapi firasatku sebagai istri tidak pernah salah. Tidak kali ini. Tidak saat aku bisa merasakan detak jantungnya berbeda setiap menyentuh tanganku. Malam itu aku tak tidur. Aku hanya duduk di pojok kamar, memeluk bantal sambil terus menatap notifikasi lokasi real time yang bergerak dari rooftop ke parkiran, dari parkiran ke lobi hotel. Aku menangis dalam diam. Dan saat Aldo pulang pukul 22.44 malam dengan wajah lelah pura-pura dan parfum yang tidak biasa, aku sudah tahu. Ramadan kali ini tak lagi suci untukku. Keesokan harinya, aku mulai bersiap. Ini bukan tentang sekadar kecemburuan. Ini soal harga diri, tentang kesetiaan yang dicampakkan. Dan aku berjanji dalam hati, jika dia bisa bermain rahasia, maka aku juga bisa. Tapi aku akan bermain lebih bersih, lebih cerdas, dan lebih telak. Aku tahu waktuku belum tiba. Tapi sebentar lagi aku akan membuatnya mati kutu. Tepat di depan wanita yang membuatnya berani menginjak harga diriku. Pagi itu, saat Aldo sudah pergi bekerja dan Naira sedang bermain di ruang tengah, aku kembali duduk di depan tablet. Napasku pelan, jari-jariku gemetar, tapi tekadku tak goyah. Aku membuka tab Google Chrome, lalu masuk ke akun Gmail milik Aldo, akun yang pernah ia sinkronkan sendiri di tablet kami 2 tahun lalu, dan entah bagaimana lupa logout. Aku buka Google Maps, lalu klik opsi Your Timeline. Di sana, terpampang jelas sejarah perjalanan harian suamiku selama seminggu terakhir. Tak satu pun jejaknya menunjukkan ia benar-benar lembur di kantor seperti yang selalu ia klaim. Tidak satu pun. Tanggal 1 Ramadan, jam 17.30 pukul 21.10 di kedai Sushi Uma, BSD City. Tanggal 3 Ramadan, jam 18 pukul 20.45 di restoran Kayu Manis, Kemang. Tanggal 5 Ramadan, jam 17.45 pukul 22 di Sky Lounge Arohana Hotel, SCBD. Tanggal 6 Ramadan, jam 18.05 pukul 21.50 di Private Dining Room The Elysian, Kuningan. Mata dan hatiku sama-sama perih melihat semua itu. Apa yang kulakukan salah? Bukankah aku istri yang selalu hadir di rumah? Bukankah aku selalu menyiapkan pakaian kerjanya dengan rapi,
memastikan sepatunya bersih, dan makan sahurnya hangat. Tapi semua pengorbanan itu ditukar dengan kebohongan demi kebohongan yang dibalut senyum palsu dan kecupan dingin. Aku mengklik detail lokasi tanggal 5 Ramadan. Google menunjukkan foto tempat itu. Suasana mewah dengan lampu kuning remang-remang, pemandangan kota dari ketinggian, meja makan dengan lilin dan bunga segar di tengahnya. Itu bukan tempat orang lembur. Itu tempat orang pacaran. Romantis, intim, spesial. Tempat yang selama ini hanya kulihat di Instagram selebgram saat mereka dinner anniversary. Tapi sekarang, suamiku ada di sana, dan aku bahkan tak tahu dengan siapa. Dadaku sesak. Tapi aku tidak ingin meledak seperti istri murahan. Aku ingin menghancurkannya dengan tenang, tepat, dan penuh kontrol. Aku mulai mencatat semua nama restoran, waktu kedatangan dan kepergian, serta tanggalnya. Lalu aku menggabungkannya dengan struk belanja kartu kredit yang secara otomatis masuk ke emailnya. Dan benar saja, ada transaksi senilai Rp1.785.000 di Arohana Lounge pada 5 Ramadan. 2 hari kemudian, ada transaksi lain, Rp2.350.000 di The Elysian. Tapi transaksi itu menggunakan kartu kredit tambahan atas namaku. Ya, Aldo menggunakan kartu kredit yang selama ini ia pakai atas nama istrinya sendiri untuk membayar makan malam dengan wanita lain. Aku ingin tertawa sekaligus muntah. Aku membayangkan dia menggesek kartu itu dengan senyum percaya diri, sambil berkata, "Tenang, sayang. Semua udah aku yang urus." Tapi nyatanya, aku yang membayar. Aku buka Instagramnya. Akun suamiku biasa saja. Isinya tak pernah menggambarkan kehidupan glamor. Tapi hari itu, ada satu instastory yang baru kulihat setelah aku buka archive. Rupanya ia menyembunyikannya dari aku. Story itu hanya ditujukan pada close friends. Dan di sana, dengan bangga ia memposting pemandangan dari Arohana Lounge dengan caption, "Finally, buka puasa yang tenang dan damai." Lalu emoji hati warna emas. Tanganku bergetar hebat. Hatiku seperti ditikam ribuan jarum. Damai. Sementara aku di rumah menunggu dengan air mata dan kolak pisang yang dingin, ia menyebut itu damai. Dengan siapa dia buka puasa? Dengan perempuan mana? Atau jangan-jangan bukan hanya satu perempuan? Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan menangis lagi. Aku sudah habis air mata semalam. Sekarang saatnya aku berpikir jernih, menyusun langkah, dan memutar keadaan. Aku buka aplikasi mobile banking. Rekening utama masih atas nama Aldo, tapi aku yang memegang aksesnya. Semua gaji Aldo masih masuk rekening itu, karena dialah yang malas mengurus pemindahan akun gaji. Dan aku masih punya kontrol penuh. Saldo rekeningnya besar, ratusan juta. Sisa bonus akhir tahun, THR, dan tabungan yang kami kumpulkan bersama. Tapi saat aku melihat riwayat transfer terakhirnya, aku melihat pengeluaran mencurigakan. Beberapa transfer puluhan juta ke rekening bernama Sania Agustina S. Nama yang tak pernah kudengar selama ini. Tanganku menegang. Aku salin nama itu. Aku cari di media sosial. Dan muncul satu profil Facebook dengan foto wanita berusia sekitar 40-an, bermakiap tebal, mengenakan gaun merah menyala di sebuah pesta hotel. Di bionya tertulis, "Living my best life." Dan lebih mencengangkan lagi, statusnya, "In a relationship with Aldo Ramadan." Dunia seolah berhenti. Mataku membelalak, tubuhku menggigil. Suamiku mempublikasikan hubungan dengan wanita lain di akun media sosial, sementara tetap pulang ke rumah dan memeluk anaknya setiap malam. Apa dia pikir aku bodoh? Apa dia pikir aku tidak akan pernah tahu? Detik itu juga, aku ambil buku catatan dan mulai menuliskan semuanya. Lokasi, tanggal, nama perempuan itu, nominal uang, serta transaksi mencurigakan. Aku tahu aku harus tenang. Aku harus sabar.
Tapi dendamku sudah terkunci. Luka ini terlalu dalam untuk dibiarkan sembuh tanpa perlawanan. Aku tak ingin sekadar menangis atau berteriak. Aku ingin membuatnya malu di depan semua orang yang ia banggakan. Dan langkah pertama adalah memastikan momen buka puasa mereka berikutnya jadi malam paling memalukan dalam hidupnya. Nama Shania Agustina S. terus terngiang-ngiang di kepalaku. Tak bisa kuhapus. Tak bisa kuhindari. Nama itu seperti peluru panas yang bersarang di dalam otakku. Menyala, membakar logika dan menghantam perasaanku habis-habisan. Siapa dia? Apa istimewanya? Dan mengapa suamiku, Aldo, yang selama ini begitu terlihat saleh, begitu mengagungkan keluarga, bisa tega menyembunyikan wanita lain selama ini? Aku duduk di ruang kerja, menggenggam tablet yang masih terbuka di akun Facebook milik Shania. Foto-foto di profilnya membuat perutku mual. Seorang wanita parubaya, mungkin 45-an, tubuh montok hasil perawatan mahal, wajah dipertebal, dengan prosedur estetika yang bisa kulihat jelas dari bentuk bibir dan pipinya. Posenya penuh percaya diri. Sering mengenakan gaun ketat dan sepatu hak tinggi mahal, pamer jam tangan Rolex, tas Hermes, dan champagne mewah yang ia angkat tinggi-tinggi di pesta. Captionnya tak kalah menusuk. Yang muda boleh banyak, tapi yang dewasa lebih berkelas. Aku tak mengambil milik orang. Aku hanya memberi apa yang tak pernah ia dapat di rumah. Bersyukurlah jika suamimu betah di rumah. Kalau tidak, mungkin aku terlalu baik untuk ditolak. Aku mengusap wajahku keras-keras, menahan emosi yang nyaris meledak. Jadi ini wanita yang diam-diam menggerogoti rumah tanggaku? Jadi ini perempuan yang membuat Aldo berani menyentuh wanita lain tanpa rasa bersalah? Sejak kapan mereka dekat? Dan mengapa aku sama sekali tak mencium kehadirannya sampai sekarang? Aku terus menggali, masuk ke kolom komentar, melihat siapa saja teman dekatnya. Dan di sanalah aku menemukan koneksi yang membuatku tercengang. Shania adalah mantan klien kantor Aldo. Ia pernah menangani proyek properti mewah milik Shania 2 tahun lalu. Dan sejak saat itu, rupanya hubungan mereka semakin erat. Aku bahkan menemukan foto tahun lalu, saat peresmian grand opening apartemen milik Shania, dengan caption, "Terima kasih untuk Pak Aldo yang luar biasa mendampingi dari nol. Anda bukan sekadar rekan bisnis, tapi juga partner jiwa yang bisa diajak bicara." Partner jiwa? Partner jiwamu itu masih punya istri dan anak yang menunggumu di rumah. Shania. Aku terus scroll sampai menemukan foto-foto yang lebih intim. Mereka berdua sedang makan malam di tempat mewah, duduk berdampingan dengan tatapan yang tak bisa dibantah. Ada sesuatu di antara mereka. Bukan profesional. Bukan sekadar klien. Tapi hubungan. Tanganku mengepal. Nafasku mulai berat. Perih sekali rasanya mengetahui wanita lain mengenakan berlian hasil dari keringat suamiku, dari gajinya yang selama ini aku bantu kelola. Aku yang membuatkan anggaran rumah tangga. Aku yang hemat-hemat agar kami bisa renovasi rumah. Aku yang rela tak membeli emas demi masa depan Naira. Tapi ternyata uang itu ditransfer ke wanita lain, dibelikan gaun, dibayarkan makan malam, bahkan mungkin digunakan untuk menyewa hotel tempat mereka berdua bermalam. Ya Tuhan, apakah aku sudah sehancur itu di matanya? Seketika aku merasa muak dengan diriku sendiri, karena terlalu baik, terlalu setia, terlalu percaya. Aku selalu mendengarkan nasihat ibu, istri yang baik itu sabar, jangan cerewet, jangan posesif. Kalau suami capek, layani, jangan banyak tanya. Tapi kenyataannya, kesetiaanku dibayar dengan pengkhianatan dan penghinaan. Aku buka kembali struk bank. Transfer kepada Shania Agustina S. Sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Nominalnya tak tanggung-tanggung. 20 juta rupiah, 15 juta rupiah, 35 juta rupiah. Lalu ada satu transaksi besar, 65 juta rupiah, yang membuat jantungku seolah terhenti. Keterangan, DP pembelian mobil Alphard hitam. Mobil atas nama Shania, dibayar oleh Aldo. Uang keluarga kami, untuk pelakor. Dadaku sesak.
Perih. Tapi aku tak menangis kali ini. Tidak. Air mataku sudah habis. Yang tersisa sekarang hanya kemarahan, kehinaan, dan tekad untuk menghancurkan semua topeng yang selama ini mereka kenakan. Dan yang paling menyakitkan, saat aku membuka voice note di Gmail Aldo, file yang dia lupa hapus. Suara perempuan itu mendesah manja, menyapa dengan nada kekasih. Sayang, nanti malam kita bukber ya di Arohana. Aku udah ajak anak-anakku juga. Mereka seneng banget bisa kumpul bareng kamu. Katanya kamu lebih gentle dari ayah kandung mereka. Oh iya, jangan lupa ya pakai batik biru, biar matching sama aku. Dan jangan khawatir soal biaya. Tapi kalau kamu yang bayarin, aku makin cinta. Hehe. Anak-anak Sania, jadi Aldo sudah dekat dengan keluarganya? Sudah dianggap ayah baru? Sementara anak kandungnya sendiri, Naira, ditinggalkan di rumah setiap buka puasa, makan dalam sepi, dan menghapus air mata ibunya yang berpura-pura kuat? Tidak, ini sudah cukup. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan struktural, penghancuran psikologis terhadap aku dan anakku, dan pencurian finansial yang dibungkus dengan kata cinta. Dan jika mereka berpikir aku akan diam, bahwa aku akan pasrah melihat uangku dihambur-hamburkan untuk cinta palsu mereka, maka mereka akan segera melihat siapa aku sebenarnya. Aku bukan istri yang menangis di dapur. Aku adalah istri yang akan membuat kalian bangkrut secara sosial dan finansial. Pagi itu aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Mata bengkak, pipi pucat, rambut acak-acakan. Aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Tapi jauh di dalam pantulan mata itu, aku melihat api yang selama ini padam perlahan-lahan menyala lagi. Api dari luka, dari penghinaan, dan dari kebangkitan. Aku bukan istri lemah. Aku bukan perempuan yang bisa diinjak begitu saja. Aku bukan ibu yang akan membiarkan anakku tumbuh dalam kebohongan dan pengkhianatan. Kalau Aldo pikir aku akan diam, salah besar. Aku akan berdiri. Tapi kali ini, bukan sebagai istri. Aku akan berdiri sebagai perempuan yang siap mengambil alih kendali dan mengembalikan harga diriku yang telah dirampas. Aku membuka laptop, login ke seluruh akun finansial keluarga, tabungan bersama, kartu kredit, rekening giro kantor, dan investasi. Sebagian atas namaku, sebagian lagi akun bersama. Dan hampir semua akun itu, aku punya akses penuh. Bukan karena aku mencurinya, tapi karena aku adalah istri sah. Aku yang mengurus semuanya selama ini. Aku cetak semua laporan transaksi. Aku hitung ulang seluruh pengeluaran sejak 4 bulan lalu. Aku buat grafik cash flow bulanan. Dan semakin aku melihat angka-angka itu, semakin aku sadar betapa besar kerugian yang kuterima selama ini. Bukan hanya kerugian finansial, tapi juga moral dan psikologis. Uang keluarga habis untuk menopang hidup pelakor yang bahkan tak tahu cara masak nasi goreng. Kupindahkan seluruh saldo dari rekening bersama ke rekening pribadi milikku yang tidak pernah ia sentuh. Aku tutup akses mobile banking dari ponsel Aldo. Aku ganti password emailnya. Aku blokir kartu kredit atas namaku yang digunakan Aldo seenaknya. Dan saat semua itu selesai kulakukan, aku mengirim satu pesan WhatsApp padanya. Dingin, pendek, penuh peringatan. Mulai hari ini, semua kartu atas namaku sudah tidak aktif. Jangan cari aku sebelum kamu bisa jujur. Tidak ada jawaban. Tapi aku tahu dia membacanya. Statusnya terbaca. Tapi ia memilih diam. Mungkin karena panik. Mungkin karena belum tahu langkahku berikutnya. Atau mungkin karena sedang sibuk merencanakan bukber manis dengan pelakor dan keluarganya yang ia anggap hangat. Sore itu aku bertemu sahabatku, Dinda. Ia adalah manajer bank swasta tempatku dulu bekerja sebelum resign dan mengurus rumah tangga. Aku bawa semua data, semua transaksi, semua bukti, dan satu permintaan sederhana. Aku mau semua akses finansial Aldo dibekukan.
Setidaknya sampai aku pastikan dia tak bisa mempermalukanku lebih jauh. Dinda menatapku dengan ekspresi penuh hormat. Ia tahu siapa aku. Ia tahu aku bukan main-main. Aku bantu, Del. Tapi kamu harus siap. Begitu kamu ambil alih ini semua, kamu masuk ke medan perang. Aku hanya tersenyum. Aku sudah masuk medan perang sejak wanita itu duduk di meja makan suamiku. Kami duduk di kafe itu lama. Dinda membantuku membuat strategi finansial perlindungan aset. Ia bantu membekukan limit kartu tambahan, memblokir semua e-wallet yang terhubung ke rekeningku, dan bahkan menyarankan agar aku mengajukan pembekuan sementara rekening bersama dengan alasan penipuan internal dalam rumah tangga. Aku tahu ini langkah ekstrim, tapi apa yang dilakukan Aldo jauh lebih ekstrim. Ia mencuri uang dengan senyum manis. Ia menghancurkan kepercayaan dengan lembut, dan itu lebih kejam dari pukulan fisik manapun. Malam harinya, aku duduk bersama Naira. Anak kecil itu menatapku dengan polos. Mama, kenapa akhir-akhir ini suka sendiri? Aku peluk dia erat. Karena Mama sedang belajar berdiri sendiri. Sayang, kadang orang dewasa juga harus belajar jadi kuat, meskipun sakit. Naira mengangguk pelan. Papa nggak buka puasa lagi sama kita ya? Ma. Air mataku menitik. Tapi aku tahan. Mungkin Papa lagi lupa caranya pulang. Tapi Mama masih di sini. Untuk kamu. Anak itu tersenyum dan memelukku lebih erat lagi. Dan saat itu aku tahu, aku tidak boleh kalah. Esoknya aku kembali memantau. Timeline Aldo kembali menunjukkan reservasi restoran. Kali ini lebih ramai. 10 orang, menurut pelayan restoran yang diam-diam jadi informanku. Nama restoran, Arohana Sky Lounge. Hari pelaksanaan, hari ke-13 Ramadan. Waktu, pukul 18 sampai selesai. Tamu spesial, Sania Agustina dan keluarga. Aku tidak perlu berpikir 2 kali. Malam itu, aku akan membuat Aldo malu di hadapan seluruh keluarga pelakor. Aku akan biarkan semua orang tahu bahwa lelaki itu ternyata tak lebih dari pecundang yang menyembunyikan wajahnya di balik uang istri sah. Dan ketika tagihan datang, saat semua mata menatapnya menunggu untuk membayar, aku pastikan semua akses keuangannya mati total. Aku akan pastikan wajahnya memucat, peluh dingin menetes dari pelipis, dan bibirnya terdiam seperti keledai kehilangan rumput. Aku akan pastikan anak-anak Sania melihat langsung bahwa pria yang ibunya puja-puja itu tak punya nyali dan tak punya kendali. Karena semua itu, sejak awal, ada di tanganku. 3 hari menjelang hari ke-13 Ramadan, aku sudah siap. Bukan siap dalam artian duduk pasrah menanti pengkhianatan berikutnya. Tapi siap seperti seorang prajurit yang akan masuk ke medan pertempuran, dengan rencana yang tertata, langkah yang terukur, dan serangan yang dipikirkan sampai ke detail terkecil. Hari itu aku kembali menemui Wulan, sahabat SMA-ku yang bekerja sebagai supervisor restoran di Arohana Sky Lounge, tempat yang kini menjadi langganan suamiku dan si pelakor Sania. Aku tak perlu banyak basa-basi. Wulan tahu alasanku datang. Dan dengan mata penuh simpati, ia menyerahkan sebuah printout reservasi dan daftar tamu. Aldo Ramadan. 10 pax. Private table. Sudah DP 5 juta. Tertulis special celebration with Sania Agustina. Private table. Special celebration. Dengan pelakor. Tanganku mengepal. Tapi bibirku tersenyum. Sakit. Ya. Tapi justru dari sinilah aku tahu, aku akan menjadikannya pertunjukan paling memalukan dalam hidupnya. Aku butuh bantuannya. Wul, bisikku pelan. Kamu tinggal ngomong. Aku siap. Jawabnya mantap. Aku menyerahkan flash disk berisi rekaman voice note, bukti transaksi, dan foto-foto kedekatan Aldo dan Sania. Nanti, kalau aku kasih kode, tolong putar ini di layar TV lounge. Di saat yang tepat. Wulan menatapku dalam. Kamu yakin siap melihat reaksi semua orang? Aku mengangguk pelan. Aku lebih dari siap. Mereka harus tahu siapa istri sah yang selama ini mereka injak.
2 hari menjelang hari H, aku menyiapkan seluruh dokumen tambahan. Aku mencetak bukti transfer dari Aldo ke rekening Sania, foto screenshot pesan manja dari pelakor, dan bahkan histori lokasi Aldo selama sebulan terakhir. Semua aku masukkan ke dalam amplop coklat yang kutulis besar-besar. Bukti pengkhianatan pemalsuan keuangan keluarga. Amplop itu tidak untuk polisi, bukan juga untuk pengacara, tapi untuk keluarga Sania. Ya, aku tahu mereka akan hadir dalam bukber itu. Kedua anak Sania yang sudah dewasa, adik perempuannya yang suka pamer mobil di Instagram, dan ayah ibunya yang sok terhormat. Keluarga yang selama ini mungkin mengira anak perempuan mereka sedang menjalin hubungan dengan pria jujur dan sukses. Biarkan mereka tahu, pria itu menyedot uang dari istri sahnya dan menghidupi pelakor tua mereka. H1. Aku duduk tenang di meja makan. Aldo pulang lebih awal malam itu, memasang wajah lelah dan pura-pura perhatian seperti biasa. "Ma, kamu udah tidur belum?" "Belum." "Kenapa?" "Besok aku ada acara kantor. Bukber bareng klien dari Surabaya. Kalau agak malam, jangan panik ya." "Acaranya kantor. Klien dari Surabaya." Kebohongan baru yang diucapkan dengan mulut tenang dan mata yang sudah kehilangan cermin jiwa. Aku hanya mengangguk. "Oh, baiklah. Hati-hati ya. Jangan lupa pakai batik biru. Cocok sama suasana Ramadan." Ia tersenyum senang, tidak sadar bahwa kalimatku tadi adalah kode yang ia terima dari pelakornya 2 hari lalu. Aku tahu semua. Bahkan warna bajunya pun aku atur. Dan esok malam, batik biru itu akan menjadi simbol kebodohan dan kehancurannya. Hari yang dinanti tiba. Pukul 17.15 aku sudah berada di lobi Hotel Arohana, mengenakan abaya hitam polos dan masker. Aku duduk di sudut lounge yang menghadap langsung ke lift dan meja resepsionis. Aku tak sendiri. Dinda menemaniku, diam-diam mendokumentasikan semuanya. Dan tepat pukul 17.38, Aldo muncul, mengenakan batik biru gelap, rambut klimis, aroma parfum mahal. Di sampingnya berdiri Sania, mengenakan dress brokat keemasan ketat dengan heels menjulang. Di belakang mereka menyusul 2 anak Sania yang tampak malu-malu, seorang pria dewasa dan wanita muda yang sibuk main HP. Lalu menyusul adik perempuan Sania dan kedua orang tua mereka yang tampil mewah dan angkuh, seolah hendak menyambut mantu konglomerat. Aku nyaris ingin muntah, melihat suamiku berdiri di tengah keluarga perempuan lain, dengan gaya bak calon menantu idaman. Tapi aku tahan. Ini belum waktunya. Mereka masuk ke ruang private dining. Aku melihat dari kejauhan. Wulan mengirim pesan. Mereka sudah duduk. Makanan mulai disajikan. Kamu tinggal tunggu aba-aba. Del. Aku menarik napas dalam-dalam. Dinda, kamu siap? Sangat. Kamera aktif. Audio siap. Amplop juga udah di resepsionis. Kita tinggal pencet tombol. Aku mengangguk. Tunggu detik saat tagihan datang. Saat pelayan sodorkan bil itu ke tangannya, kita putar semuanya. Dan saat itu, semua topeng akan jatuh. Dan pria yang mengkhianatiku, menginjak harga diriku, membiayai pelakor pakai uang nafkah anaknya, akan dipermalukan di depan orang yang paling ingin ia banggakan. Pukul 18.29. Langit mulai gelap. Lampu-lampu Arohana Sky Lounge mulai menyala temaram, menghadirkan suasana mewah dan romantis yang sengaja diciptakan untuk memanjakan para tamu kelas atas. Tapi tidak malam ini. Bukan untuk pasangan palsu bernama Aldo dan Sania. Tidak saat aku yang mengatur panggungnya. Aku duduk di area lounge, tak jauh dari meja kasir, sambil memantau layar ponsel yang menampilkan aplikasi mobile banking milikku. Semua rekening keluarga atas nama Aldo yang selama ini ia gunakan untuk transfer-transfer diam-diam, terhubung langsung ke akun utama yang selama ini aku kelola. Ia tak pernah tahu bahwa sejak menikah, semua kartu debit yang ia gunakan, aku yang urus, aku yang daftarkan, dan aku pula yang kuasai kode aksesnya.
termasuk akun paylater dan kartu kredit cadangan yang diam-diam ia daftarkan di marketplace. Saat jam menunjukkan pukul 18.32, Wulan mengirim pesan. Mereka sudah makan. Pelayan mulai menyiapkan penawaran penutup, tagihan. Darahku berdegup kencang. Dinda di sampingku memencet tombol untuk mulai merekam video dengan 2 kamera tersembunyi. Satu menghadap ke ruang makan private, satunya lagi diarahkan ke layar TV lounge yang akan kupakai nanti. Suasana menegang, bahkan nafasku ikut tertahan ketika kulihat dari sudut pintu kaca. Pelayan berseragam hitam menyodorkan buku tagihan ke meja Aldo. Dan inilah saatnya. Tanganku gemetar tapi mantap. Kubuka aplikasi bank dan menuju menu, blokir kartu. Ada 2 pilihan, sementara dan permanen. Aku pilih sementara. Dengan satu ketukan jari, aku tekan tombol, blokir sekarang. Klik. Hening. Dunia tampak seolah berhenti sebentar. Di dalam ruang makan, ekspresi Aldo berubah drastis. Ia menoleh ke kanan dan kiri, lalu memanggil pelayan. Mas, ini kartunya kenapa ditolak? Pelayan itu bersikap profesional. Mohon maaf, Pak. Kartu Bapak ditolak oleh sistem. Apakah ingin mencoba kartu lain? Aldo yang mulai gugup membuka dompet, mengambil kartu cadangan. Tapi aku tahu, semua kartu itu sudah kublokir. Bahkan akun dompet digitalnya juga aku batasi limitnya pagi tadi. Coba saja, Pak. Silakan coba semuanya. Tangan Aldo sedikit gemetar saat mencoba kartu kedua. Gagal. Kartu ketiga. Gagal. Pelayan mulai menunjukkan ekspresi tak nyaman, dan beberapa anggota keluarga Sania mulai berbisik-bisik. Sania mencondongkan tubuhnya. Sayang, kenapa? Kok ditolak? Wajah Aldo mulai pucat. Enggak tahu, mungkin sistemnya error. Pelayan mencoba sekali lagi. Dan lagi-lagi ditolak. Di luar, aku hanya tersenyum dingin. Dinda, bisikku, gas. Dan Dinda menekan tombol play di laptop yang terhubung ke layar lounge. Musik latar mendadak berhenti. Seluruh ruangan tersentak saat layar besar di lounge menampilkan tampilan hitam. Lalu perlahan muncul suara. Rekaman suara Aldo. Aku bosan sama Delia. Dia cuma sibuk anak terus. Sama Sania aku merasa hidup lagi. Lalu disusul foto-foto mereka. Selfie mesra di hotel, chat mesra, screenshot transfer uang belanja mewah ke rekening Sania. Suasana mendadak tegang. Para tamu restoran menoleh. Bahkan beberapa mulai merekam. Di ruang makan privat, Sania melongo. Wajahnya membeku. Ibunya langsung berdiri, menunjuk ke layar. Itu kamu, Sania? Astagfirullah. Aldo berdiri panik, menghampiri pelayan. Matikan itu. Pelayan yang tak tahu apa-apa mengangkat bahu. Maaf, Pak. Itu video dari pihak manajemen, bukan kami yang putar. Saat itulah, aku berjalan perlahan masuk. Langkahku mantap. Gaun abaya hitamku melambai, dan aku membuka maskerku begitu sampai di depan pintu ruang makan privat. Semua orang terdiam. Aku berdiri di hadapan mereka. Selamat berbuka puasa. Untuk para pengkhianat. Semoga puasanya diterima meski kalian makan dari uang haram. Sania berdiri, menunjukku. Siapa kamu? Aku tertawa. Kamu nanya siapa aku? Tanyakan saja pada suami barumu itu. Maaf, calon mantumu. Aku istri sah Aldo. Dan selama ini, semua makan enak, barang mewah, dan hotel bintang 5 yang kamu banggakan, pakai uang nafkah anakku. Ibunya Sania menjerit. Kamu sudah menikah. Aldo, kau bawa kami semua dalam dosa. Ayah Sania berdiri dan menampar Aldo keras. Dasar lelaki tidak punya harga diri. Aku melempar amplop coklat di meja makan.
Silakan dibaca. Isinya bukti lengkap kebohongan, penyelewengan keuangan, dan skandal hubungan gelap kalian. Kalau kalian masih punya sedikit rasa malu, silakan angkat kaki dari sini sebelum kami viralkan ke media. Aldo mendekat. Delia, jangan begini. Ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Aku meludah di lantai. Tidak perlu. Penjelasanmu tidak lebih berharga dari debu sandal di depan masjid. Aku berbalik, lalu berjalan meninggalkan mereka yang kacau dan diam membeku. Di belakangku, suara tangisan dan makian bersahut-sahutan. Beberapa tamu merekam. Beberapa pelayan tertawa kecil. Dan Aldo? Ia berdiri mati kutu di antara keluarga pelakor yang kini ingin menguburnya hidup-hidup. Dengan wajah penuh malu, tanpa uang, tanpa kehormatan, tanpa pembelaan. Karena semua kartu sudah kublokir. Dan semua rasa sudah kupadamkan. Pukul 21.02 waktu Indonesia Barat. Baru saja aku menapakkan kaki di parkiran basement. Layar ponselku menyala dengan notifikasi beruntun. Grup WhatsApp alumni, teman kantor, bahkan grup arisan ibu-ibu komplek mendadak meledak. Delia, itu kamu ya yang di video viral barusan? Oh Emmy, astaga, ini gila sih. Keren banget kamu. Astagfirullah, itu suamimu beneran? Gila, dia tega banget. Di Twitter, tagar istri sah ngamuk dan @keblokir maluin melesat jadi trending nomor 1. Video berdurasi 2 menit 13 detik itu direkam dari lounge restoran mewah tempat Aldo dan keluarga Sania bukber, memperlihatkan momen ketika kartu ATM ditolak berkali-kali, ekspresi panik mereka, hingga cuplikan aku muncul dan mengucap, "Selamat berbuka puasa untuk para pengkhianat. Semoga puasanya diterima meski kalian makan dari uang haram." Warganet langsung menggila. Tak butuh waktu lama, dalam 1 jam, video itu sudah tembus 1,7 juta views di TikTok, dan akun-akun gosip besar di Instagram seperti lambe_tetangga, berita cepuh, hingga Maknengah langsung mengangkatnya. Caption mereka pedas-pedas menyayat. Suami selingkuh pas bukber. Dibikin malu istri sah depan keluarga pelakor. ATM keblok langsung. Kasir nungguin kayak nunggu nasib. Istri sah datang tak diundang. Pulang bawa harga diri. Pelakor dan mertuanya bubar jalan. Komentar dari netizen pun brutal. Ini baru istri cerdas. Blokir ATM dan reputasi dalam 1 kali gerakan. Salut. Kasihan kasirnya nunggu transaksi 8x gagal. Tapi puas lihat wajah suaminya kayak tempe kelelep minyak. Plot twist Ramadan. Bukber keluarga pelakor jadi buka aib berjamaah. Bahkan akun Twitter feminis populer dengan ratusan ribu pengikut ikut mengomentari. Istri sah ini menunjukkan pada kita bahwa balas dendam terbaik adalah yang dilakukan dengan kepala dingin, akal tajam, dan bukti kuat. Salut, Delia. Sementara itu, di rumah, aku duduk bersila di lantai kamar dengan laptop terbuka, memantau semua dashboard media sosial yang Dinda atur. Ia tersenyum lebar. Del, engagement MU naik 400% dalam 1 jam. TikTok akun kita sekarang 72k followers. IG naik 23k. Komentar dukungan lebih dari 98%. Netizen di pihak kita. Aku mengangguk. Tapi bukan pujian itu yang membuatku puas. Dan bagaimana kabar kantor Aldo? Tanyaku. Dinda tersenyum miring. Manajer HRD-nya kirim DM. Katanya pihak direksi sudah panggil Aldo untuk klarifikasi besok pagi. Karena video viral mencoreng nama baik perusahaan. Aku hanya mengangguk ringan. Kita lanjutkan dengan press release ya. Publikasikan bukti-bukti finansialnya. Biar netizen tahu kalau uang yang dia hambur-hamburkan itu, uang anakku juga. Tak berselang lama, grup keluarga mantan mertuaku juga pecah. Tante Aldo, yang biasanya nyinyir di status wa, kini hanya bisa kirim 1 pesan pendek. Delia, tante ikut malu. Kamu kuat sekali. Maafkan kami ya. Ibunya masih diam. Tapi dari informasi yang kudapat dari tetangganya,
Rumah mertuaku digeruduk warga yang menonton video viral. Anak-anak kecil meneriakkan, "Itu tuh si ibu pelakor yang bukber pakai uang menantu." Dan satpam perumahan diminta berjaga semalaman karena banyak yang datang hanya untuk melihat rumah si suami viral gagal bayar. Aku tak tertawa, tapi dalam hati ada suara yang berkata, inilah rasanya keadilan. Ketika yang tertindas bersuara, dan yang menghina akhirnya dibungkam fakta. Jam 22.14 waktu Indonesia Barat. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku diam. Memandang layar sebentar. Tak perlu angkat. Karena detik berikutnya, pesan masuk. Del, aku tahu aku salah. Tapi tolong, anak-anak jangan tahu. Jangan viralin lebih jauh. Aku mohon. Aldo. Ku dekatkan layar ponsel ke wajahku. Ku baca ulang pesannya. Lalu ku ketik pelan-pelan. Anak-anak akan tahu bahwa ibunya bukan perempuan lemah. Bahwa harga diri tak boleh diinjak. Dan cinta tidak boleh dibalas dengan penghinaan. Ku tekan send. Lalu ku tarik napas panjang. Perang belum usai. Tapi babak awal kemenangan sudah mulai terlihat. Dan Aldo, kini bukan hanya ditolak oleh mesin EDC, tapi juga oleh publik yang tak sudi memaafkan kebodohan dan kelicikan seorang pria yang mengkhianati keluarga demi ego sesaat. Pagi itu langit tampak biasa, tapi tidak dengan dunia maya yang sudah mendidih sejak subuh. Nama Aldo mendadak menjadi momok baru di internet. Dari sosok suami mapan yang dulu kerap memamerkan kemesraan palsu di Instagram dengan kutipan sok religius seperti keluarga adalah anugerah, kini berubah menjadi bahan sindiran kolektif dari seluruh negeri. Rekaman-rekaman masa lalunya bermunculan. Cuplikan saat ia menyombongkan diri tentang kesuksesan karirnya, saat pamer mobil, rumah, bahkan ketika dia memberikan tips menjadi suami idaman di podcast temannya. Semua dibongkar, ditertawakan, dan dijadikan meme. Caption-captionnya kini jadi bahan olok-olok netizen. Jangan pernah kecewakan wanita yang setia mendampingimu dari nol. Komentar. Dan akhirnya dia kecewakan. Makanya, jangan banyak bacot, Bang. Sania juga tak luput dari sasaran. Netizen dengan kecepatan kilat menggali arsip digitalnya. Ditemukanlah story Instagram yang dulu pernah ia unggah dengan tulisan, "Kalau kamu merasa pasanganmu terlalu sibuk kerja dan gak pernah punya waktu, mungkin karena dia butuh tempat pulang yang baru." Komentar netizen pun menyerbu. Yap, dan tempat pulangnya ke pelakor kayak kamu. Udah pelakor, nyindir istri sah pula. Karma is real. Ngaku perempuan elegan, tapi numpang bukber pakai uang istri sah. Elegan dari mana? Video penampakan Sania yang tampak ketus saat mencoba menyerobot bicara Delia di restoran juga tersebar. Para pengamat bahasa tubuh di TikTok bahkan menganalisis ekspresi wajahnya. Lihat di detik pukul 00.45, ia mulai gelisah. Tangan kirinya mencengkram clutch bag erat, pertanda takut, tapi tetap sok tegar. Bukti dia bukan wanita kuat, tapi penakut yang bersembunyi di balik topeng sok elegan. Sementara itu, aku duduk di depan laptop, ditemani Dinda dan 2 asistennya, membaca setiap laporan analitik. Del, kamu trending nomor 1 di semua platform. Bahkan sekarang banyak media online yang mau wawancara. Ada Kompas, Vice, The Jakarta Post, bahkan podcast Perempuan Punya Suara juga minta kamu jadi narasumber. Aku tak langsung menjawab. Tatapanku tajam menatap layar. Aku bukan artis. Aku bukan cari sensasi. Tapi kalau cerita ini bisa membuka mata perempuan lain agar tidak dibodohi oleh pria macam Aldo, aku akan bicara. Sampai suara mereka didengar. Dinda mengangguk setuju. Kamu tahu yang paling nyakitin Aldo sekarang? Bukan viralnya. Tapi karena kamu berhasil mengubah rasa malu jadi senjata. Dia yang biasanya mendominasi narasi, sekarang cuma jadi objek cibiran. Aku tersenyum pahit. Dan dia belum tahu ini baru permulaan. Pukul 10.37 waktu Indonesia Barat.
Kantor tempat Aldo bekerja mengeluarkan pernyataan resmi. Kami menanggapi serius kejadian yang melibatkan salah satu staf kami yang mencoreng nama baik perusahaan. Segala bentuk tindakan tidak etis yang mencederai nilai integritas perusahaan akan ditindak tegas setelah proses investigasi internal. Beberapa akun rekruter bahkan mengomentari unggahan itu dengan sarkasme. "Bang, jangan lama-lama investigasi. CV-nya udah kebakar sama reputasi sendiri." Aldo tak bisa berkata apa-apa. Ia mencoba menonaktifkan akun media sosialnya. Tapi jejak digitalnya sudah terlalu dalam. Meme tentang dirinya sudah beredar di mana-mana. Dari versi animasi, parodi sinetron, hingga musik remix dengan iringan kalimat legendarisku. Selamat berbuka puasa untuk para pengkhianat. Di sisi lain, Shania juga kehilangan beberapa endorsement. Brand lokal yang dulu memakai jasanya untuk promosi produk kecantikan dan baju muslimah mulai menarik kerjasama. Di laman komentar mereka, netizen berteriak, "Jangan kerja sama-sama pelakor, bangkrut nanti." Dan yang lebih mengejutkan, 2 akun pengacara perempuan vokal ikut angkat bicara. Mereka menawarkan bantuan hukum padaku secara gratis jika aku ingin membawa kasus ini ke ranah hukum atas penggelapan nafkah dan kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Kami siap bantu Ibu Delia. Kasus seperti ini harus jadi peringatan nasional. Banyak perempuan di luar sana yang senasib tapi diam. Hatiku bergetar. Aku tahu, ini lebih dari sekadar urusan pribadi. Ini sudah menjadi suara kolektif perempuan-perempuan yang selama ini dibungkam, ditindas, dan dihina dengan dalih, istri harus sabar. Tidak lagi. Jam 11.58 siang. Aku menerima email dari redaksi talkshow nasional. Mereka ingin aku hadir sebagai bintang tamu dalam program spesial Ramadan bertema Kekuatan Istri yang Dikhianati, Dari Luka Menjadi Senjata. Aku membacanya perlahan, lalu menoleh ke Dinda. "Siapkan semuanya. Aku akan bicara. Tapi kali ini, bukan untuk mengasihani diriku. Aku bicara untuk semua Delia yang lain di luar sana." Dinda menatapku penuh kekaguman. "Kamu tahu, Del, kamu bukan lagi hanya wanita yang diselingkuhi. Kamu sekarang simbol perlawanan. Dan aku tahu, sejak malam itu, aku bukan hanya istri yang membalas dendam. Aku telah menjadi pelajaran besar bagi siapapun yang berpikir bisa menyakiti perempuan lalu hidup tenang tanpa balasan. Hari itu aku tidak keluar rumah. Bukan karena malu, tapi karena ratusan pesan masuk dari perempuan-perempuan yang selama ini bungkam, kini memilih untuk bersuara. Kotak masuk Instagram, email, bahkan akun pribadi LinkedIn, semuanya penuh dengan satu pesan yang sama. "Kak, aku juga pernah mengalami hal seperti ini. Tapi aku takut bicara." Salah satu email membuatku menahan napas. "Halo Kak Delia. Aku maaf banget baru berani bicara sekarang. Aku mantan karyawan kantor Aldo. Aku keluar karena tidak tahan lagi sama sikapnya. Dia suka melecehkan secara verbal, merendahkan, dan mempermainkan anak magang seolah mereka semua bisa dia kendalikan. Aku pernah lihat dia keluar masuk hotel dengan beberapa wanita. Bahkan waktu itu pernah, bersama Shania juga, jauh sebelum dia resmi cerai dari istrinya yang dulu. Kalau Kak Delia mau bawa kasus ini ke hukum, aku siap jadi saksi." Tanganku gemetar. Aku membaca ulang kalimat itu berulang kali. Setiap hurufnya seperti membakar kembali luka lama yang belum kering. Jadi, bukan hanya aku, bukan hanya Shania, tapi banyak perempuan lain yang pernah menjadi korban dari pria yang selama ini mengaku sebagai suami bertanggung jawab, pria baik, pria ideal di mata publik. Dinda membacakan nama-nama baru yang masuk daftar saksi. "Del, ini makin serius. Ada mantan pacar Aldo waktu kuliah yang bilang dia pernah dipaksa aborsi. Ada juga dosen yang dulu pernah memperingatkan Shania karena terbukti jadi simpanan pejabat kampus. Aku belum verifikasi semuanya. Tapi kalau ini benar, aku gak kaget lagi." Potongku datar. Semua kepalsuan itu pasti punya jejak.
Hanya tinggal menunggu waktu sampai semuanya terkuak. Kabar mengenai saksi-saksi ini bocor ke media. Salah satu media investigasi bahkan merilis dokumenter pendek di YouTube berjudul Topeng Bernama Aldo, lengkap dengan narasi suara dramatis dan latar piano yang menghantui. Mereka menggali rekam jejak Aldo sejak SMA, tentang bagaimana ia selalu memanipulasi orang-orang di sekitarnya, termasuk mantan sahabatnya sendiri yang dulu membantu dia mendapatkan pekerjaan pertama. Aldo itu licin. Kalau bisa dimanfaatkan, dia pura-pura baik. Kalau udah gak ada guna, dia tinggalin. Termasuk ibunya sendiri. Ya, termasuk ibunya sendiri. Ibunya, Bu Lestari, akhirnya bicara di salah satu video yang viral. Saya malu punya anak seperti Aldo. Dulu waktu dia kecil, saya yang cari nafkah. Tapi setelah kaya, dia buang saya kayak sampah. Saya pernah dilarang datang ke rumahnya karena istrinya waktu itu, yang sekarang jadi mantan. Tapi ternyata, dia malah hancurkan istri sahnya sendiri demi wanita lain. Saya gak tahu lagi harus bilang apa. Hanya Allah yang bisa balas. Suara ibu kandung sendiri yang mengecam anaknya menggema di seluruh negeri. Komentar netizen langsung membanjiri. Kalau ibunya aja udah nyerah, apalagi kita. Pelakor dan cowok brengsek itu memang cocok. Kualatnya tinggal nunggu waktu. Aku duduk terpaku di ruang kerja. Ruangan ini saksi bisu tangisku selama bertahun-tahun. Tapi kini, ruangan ini juga menjadi pusat kendali pembalasan yang elegan dan bermartabat. Ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo. Delia. Suaranya berat, penuh beban. Tapi aku mengenalnya. Itu suara Rafa, mantan sahabat Aldo yang dulu menjauhiku sejak pernikahan kami bermasalah. Ada apa? Aku minta maaf. Del, aku tahu ini semua telat. Tapi aku harus bilang sesuatu. Aku pernah tahu Aldo selingkuh bertahun-tahun lalu. Tapi waktu itu dia ancam aku, bilang akan hancurkan karierku kalau aku buka suara. Sekarang aku gak peduli lagi. Aku siap jadi saksi, bawa bukti, bahkan log pesan dari dulu. Aku tahu kamu gak percaya, tapi aku ingin membantu memperbaiki kesalahan ini. Aku terdiam sejenak. Kamu tahu Rafa, bukan cuma kamu yang diam. Banyak orang diam. Tapi sekarang kalian bicara. Itu yang penting. Kalau kamu bawa ini ke pengadilan, aku akan maju. Hatiku bergetar. Satu demi satu, topeng Aldo dan Sania hancur. Tapi bukan karena aku yang menyobeknya, melainkan karena semua orang yang pernah disakiti mereka kini bersatu untuk bicara. Media mulai menghubungi pengacara ternama. Beberapa di antaranya bahkan memberikan komentar terbuka di TV. Jika benar semua kesaksian ini sah dan dapat dibuktikan, maka bukan hanya perceraian, tapi ada unsur penggelapan nafkah, pelecehan verbal, dan potensi gugatan perdata. Kasus ini bisa jadi contoh monumental bagi perempuan Indonesia. Sementara itu, Sania mulai menghapus seluruh unggahannya. Tapi internet tidak pernah benar-benar lupa. Screenshot dan arsip digitalnya tersebar luas. Bahkan akun fanpage khusus, Korban Sania, muncul di Facebook, menampung cerita perempuan-perempuan yang pernah tersakiti karena ulahnya. Tak sedikit juga yang mengirimkan pesan kepadaku. Mbak Delia, saya dulu pernah dibully Sania waktu sekolah. Dia perusak rumah tangga orang sejak SMA. Saya senang akhirnya orang tahu siapa dia sebenarnya. Aku menatap ke jendela. Langit mendung. Tapi rasanya, terang mulai datang untukku. Bukan karena Aldo hancur, tapi karena aku tidak sendirian lagi. Aku bukan hanya wanita yang ditinggal suaminya. Aku adalah suara yang mewakili ribuan perempuan yang pernah dikorbankan oleh laki-laki licik dan perempuan rakus bernama pelakor. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Karena dalam waktu dekat, aku akan mengajukan gugatan resmi ke pengadilan, lengkap dengan bukti, saksi, dan suara-suara masa lalu yang telah bangkit. Hari itu akhirnya tiba.
Hari ketika semua luka yang selama ini kutahan dengan napas dan air mata akan dituangkan ke dalam dokumen resmi berkop Mahkamah Agung. Hari ketika aku berhenti jadi korban dan berdiri sebagai penggugat. Bukan hanya menggugat cerai, tapi menuntut pertanggungjawaban moral, sosial, finansial, dan psikologis dari lelaki yang telah menginjak harga diriku di depan publik dengan cara yang paling licik, dan dari wanita yang telah merusak rumah tanggaku dengan cara yang paling keji. Pagi itu aku bangun sebelum fajar, mengenakan setelan hitam simpel namun elegan. Rambutku disanggul rapi, wajahku tanpa senyum, tapi tatapanku tegas. Aku tidak datang ke pengadilan untuk menangis. Aku datang untuk menghancurkan kebohongan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di luar gedung pengadilan agama, ratusan wartawan sudah menunggu. Mobilku berhenti tepat di depan tangga. Aku keluar pelan-pelan, dan suara kamera mulai membidik wajahku dari segala arah. Namun yang membuat seluruh kerumunan terdiam bukanlah aku, melainkan kendaraan yang datang tepat di belakangku, mobil hitam mewah dengan plat diplomatik. Dari dalamnya, turun 3 pengacara senior yang pernah menangani kasus selebriti besar. Salah satunya adalah Bu Hanifah Wijaya, mantan Hakim Agung yang kini menjadi penasihat hukum perempuanku. Media langsung gempar. Apakah benar Bu Hanifah akan mendampingi Bu Delia? Apakah ini pertanda gugatan bukan sekadar perceraian biasa? Ada kabar Delia akan menuntut ganti rugi hingga 5 miliar rupiah. Aku hanya berjalan tanpa komentar. Tapi sorot mataku menjawab semuanya. Di dalam ruang sidang, suasana seperti diselimuti kabut. Hakim utama duduk tegak. 2 hakim anggota di sisi kiri dan kanan. Di kursi tergugat, Aldo tampak gelisah, mengenakan kemeja putih yang sudah kusut meski baru beberapa menit dipakai. Di sampingnya, Sania hadir sebagai pihak turut tergugat. Wajahnya dipoles tebal tapi tak mampu menutupi kegugupan yang nyata. Tangannya bergetar saat membolak-balik berkas kosong. Sementara aku duduk tenang bersama tim pengacara yang telah memegang semua bukti dan saksi. Sidang perkara nomor 1885, PDTG 2025, Pak Jakarta resmi dibuka. Suara palu hakim mengetuk. Semua mata tertuju padaku. Majelis yang mulia, kata Bu Hanifah membuka sidang, klien kami tidak hanya meminta hak cerai, tapi juga keadilan. Klien kami menuntut kompensasi atas trauma psikologis, pencemaran nama baik, penggelapan aset, dan perzinahan yang dilakukan di hadapan publik secara terang-terangan. Aldo langsung menyela. Yang mulia, ini tidak adil. Ini fitnah. Saya hanya... Hakim mengetuk palu. Diam. Bapak Aldo, saat ini giliran penggugat berbicara. Sania melirik ke arahku dengan tatapan tajam, tapi tidak ada yang lebih menusuk dari satu berkas yang dibuka Bu Hanifah. Bukti transaksi makan malam di restoran mewah yang gagal dibayar akibat kartu ATM yang kublokir sendiri. Tertulis di sana, transaksi gagal. Dana tidak cukup. Di bawahnya, foto CCTV dari restoran yang menampilkan Aldo yang kalang kabut di depan kasir dan Sania yang berdiri dengan wajah memerah karena malu. Ini hanya satu dari banyak bukti bahwa tergugat telah menggunakan dana milik penggugat untuk kepentingan perempuan lain. Kami juga melampirkan bukti pengiriman uang dari rekening suami sah ke rekening pribadi Sania sebelum perceraian sah dilakukan. Seluruh ruang sidang bergemuruh. Beberapa awak media menahan napas. Bahkan ada yang mencatat dengan cepat. Namun itu belum apa-apa. Pukulan terbesar datang saat saksi pertama dipanggil ke dalam ruangan. Seorang wanita parubaya dengan kerudung biru dan suara serak. Saya ibunya Aldo. Saya datang untuk bicara demi keadilan. Aldo membeku. Sania menutup mulutnya sendiri. Saya malu sebagai ibu. Dulu saya dibuang. Sekarang saya berdiri untuk menebus kesalahan saya mendiamkan semua ini. Saya tahu Aldo selingkuh. Saya tahu dia bohong. Tapi saya dulu takut. Sekarang saya tidak mau wanita baik seperti Delia terus disakiti. Saya siap bersumpah demi Allah. Hakim memandang tajam. Dengan kesaksian ini dan bukti-bukti awal yang kuat,
Pengadilan akan menetapkan jadwal sidang lanjutan dengan menghadirkan saksi tambahan dan ahli psikologi. Aldo tampak pucat. Sania menunduk. Sebelum keluar dari ruang sidang, aku menoleh pada mereka. Bukan untuk menang, tapi untuk menatap wajah dua orang yang mengira bisa memutarbalikkan hidupku. Sekarang mereka tahu, wanita yang mereka remehkan telah berubah jadi ancaman hukum yang sah. Dan aku baru saja memulai. Pagi itu aku membuka mata dengan notifikasi yang membanjiri ponselku. Ratusan pesan masuk dari nomor-nomor tak dikenal. DM Instagram penuh dengan permintaan wawancara. Dan tagar Delia melawan menjadi trending nomor 1 nasional. Video sidang kemarin bocor ke publik dan tersebar cepat seperti angin badai. Cuplikan ketika kartu ATM Aldo gagal saat buk bermewah dengan Sania menjadi meme nasional. Bahkan wajah Aldo dipakai sebagai stiker sindiran dalam grup-grup ibu rumah tangga dan komunitas perempuan se-Indonesia. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu email yang membuatku menahan napas. Email dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Isinya jelas. Kami melihat ada potensi tekanan psikologis dan ancaman dalam kasus ini. LPSK siap memberikan perlindungan hukum dan psikologis penuh kepada Anda, Ibu Delia, selama proses hukum berlangsung. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku merasa tidak sendirian. Suara-suara perempuan yang selama ini dibungkam kini bangkit melalui kisahku. Aku bukan lagi Delia yang ditertawakan di belakang. Aku kini simbol harapan untuk perempuan yang pernah diinjak oleh cinta yang palsu. Tak lama setelah itu, undangan talk show datang dari TV nasional ternama, Ruang Bicara Nur Laela, yang tayang prime time. Mereka ingin mewawancaraku secara langsung tentang kasus ini, dampaknya, dan bagaimana aku bisa begitu kuat bangkit. Tim pengacaraku sempat ragu, tapi aku bilang, biar masyarakat tahu. Aku bukan ingin viral. Aku ingin semua wanita yang sedang menangis di kamar mandi sambil memeluk tubuhnya yang babak belur tahu bahwa mereka tidak sendirian. Di studio, suasana hening saat aku melangkah ke panggung. Sorotan lampu mengikuti gerakku. Host legendaris, Bu Nur Laela, berdiri dan memelukku. Terima kasih sudah datang. Kami tahu ini tidak mudah. Kamera merekam, penonton diam. Lalu wawancara pun dimulai. Delia, jutaan orang sekarang mengagumi keberanianmu. Tapi bisakah kamu ceritakan, bagaimana rasanya memblokir kartu ATM suami di saat dia sedang buka puasa bersama selingkuhannya? Aku tertawa lirih, bukan karena lucu, tapi karena getir. Itu bukan soal uang. Itu tentang mengambil kembali kendali. Tentang menunjukkan bahwa cukup sudah aku jadi korban. Aku hanya ingin dia merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Malu, tidak berdaya, dan hancur di tempat yang paling dia banggakan. Tepuk tangan menggemuruh. Lalu tangis penonton pecah saat aku menceritakan malam-malam ketika aku tidur dengan tubuh lebam emosi. Ketika suamiku bilang aku berlebihan hanya karena menangkap pesan mesra dari wanita lain di ponselnya. Dan bagaimana aku bangkit, satu persatu mengumpulkan bukti, menyusun strategi, lalu melangkah ke pengadilan sebagai penggugat, bukan korban. Setelah itu, undangan podcast datang bertubi-tubi. Yang paling menggemparkan adalah saat aku hadir di Asli Bicara, podcast nomor 1 di Indonesia. Di sana aku tampil tanpa riasan, hanya mengenakan kemeja putih sederhana, tapi suaraku penuh api. Pengkhianatan itu bukan hanya urusan hati, tapi penghancuran mental. Yang mereka rusak bukan hanya perasaan, tapi juga rasa percaya diri, harga diri, bahkan kemauan untuk hidup. Cuplikan podcast itu ditonton 17 juta kali dalam 2 hari. Komentar mengalir deras. Banyak yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Banyak yang akhirnya punya keberanian untuk keluar dari hubungan toksik. Seorang perempuan dari Aceh mengirim video menangis sambil menunjukkan surat gugatan cerai yang ia ajukan setelah 11 tahun dipukuli dan dihina suaminya. Saya kuat karena Delia kuat. Aku menonton video itu berkali-kali sambil menahan air mata. Namun, tidak semua pihak senang. Keluarga Aldo mulai panik. Pamannya yang seorang pejabat daerah menghubungi media,
mencoba membungkam penyebaran berita. Tapi sayangnya, publik sudah bicara. Kebenaran sudah berjalan, dan sekali ia melangkah, ia tak bisa dihentikan. Shania mulai membatasi akun Instagramnya, mematikan komentar, dan menutup kolom DM. Tapi warganet tak berhenti. Mereka mulai menggali masa lalunya, hubungan gelapnya dengan lelaki lain sebelum Aldo, dan bagaimana ia pernah menjadi penyebab perceraian orang lain sebelumnya. Sementara aku mendapat undangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aku diminta menjadi pembicara dalam forum nasional bertema, Bangkit dari Luka, Suara Perempuan Indonesia. Aku berdiri di podium di hadapan pejabat negara, aktivis, dan ratusan penyintas KDRT. Suaraku gemetar saat aku berkata, aku bukan korban. Aku saksi hidup bahwa perempuan bisa jatuh, tapi juga bisa berdiri, lebih kuat, lebih berani, dan lebih lantang dari siapapun yang mencoba menjatuhkannya. Dan di akhir pidato itu, seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan membahana. Di barisan depan, Menteri Pemberdayaan Perempuan menatapku dengan mata berkaca. Ibu Delia, Anda tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Anda menyelamatkan generasi perempuan setelah Anda. Di rumah, aku duduk di sofa sambil memeluk anakku yang sedang menonton berita di TV. Ia menunjuk ke layar dan bertanya, "Mama, itu Mama, ya?" Aku mengangguk, menahan air mata. Iya, sayang. Mama sedang memperjuangkan kebenaran. Untuk Mama, dan untuk kamu juga nanti, supaya kamu tahu, kita tidak boleh diam saat diperlakukan tidak adil. Dan saat itu aku tahu, apapun hasil sidang nanti, aku sudah menang. Langit pagi itu kelabu, seakan mewakili suasana hati semua pihak yang akan duduk di ruang sidang hari itu. Tapi bagiku, ini bukan pagi yang suram. Ini adalah hari pengungkapan, hari di mana semua kedok akan dilucuti di depan hukum dan publik. Hari ini tim kuasa hukumku akan memutar rekaman audio dan video perselingkuhan Aldo dan Shania, lengkap dengan bukti transfer uang hingga puluhan juta rupiah yang mengalir dari rekening Aldo ke rekening Shania selama lebih dari setahun. Aku tiba lebih dulu di pengadilan, mengenakan blazer biru gelap dan kemeja putih. Langkahku tegas, daguku terangkat. Di belakangku, tim media sudah menunggu dengan kamera, mikrofon, dan pertanyaan tak berujung. Tapi aku hanya menatap lurus ke depan. Ini bukan soal sensasi. Ini soal pembalasan yang selama ini kupendam dalam diam. Tak lama kemudian, Aldo datang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia datang sendirian, tanpa ibunya, tanpa ayahnya, dan, anehnya, tanpa Shania. Aku tersenyum tipis. Rupanya api mulai membakar kubu mereka dari dalam. Tak berapa lama, Shania muncul tergesa-gesa, memakai jaket hitam dan kacamata besar menutupi sebagian wajahnya. Tapi semua orang tahu siapa dia. Sorakan sumbang dari masyarakat yang hadir membuatnya tertunduk. Di ruang sidang, suasana hening saat hakim membuka persidangan. Baik, hari ini kita memasuki agenda pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat. Kami ingin memulai dengan bukti rekaman percakapan yang terjadi antara tergugat dan pihak ketiga, yang relevan dengan gugatan pengkhianatan rumah tangga, ucap pengacara utamaku, Pak Damar. Hakim mengangguk. Ruangan jadi senyap saat layar besar di sisi kanan ruang sidang mulai menampilkan video yang direkam dari kamera tersembunyi yang dipasang di mobil Aldo beberapa bulan lalu. Dalam rekaman itu, terdengar suara Aldo yang berkata sambil menggenggam tangan Shania, "Aku udah muak sama Delia. Dia itu perempuan basi, kayak sayur lodeh basi. Aku nggak tahan lagi hidup sama dia. Kamu doang yang bikin aku semangat kerja." Gelak tawa mereka terdengar jelas, diikuti oleh suara ciuman dan denting kartu ATM saat Aldo menyerahkannya ke Shania. "Ini, pakai aja. Ambil aja buat belanja. Aku udah blokir semua akses dia. Dia pikir dia siapa?" Wajahku tetap tenang, tapi di dalam dada, aku bergemuruh. Tapi yang lebih mengejutkan adalah saat timku menunjukkan bukti transfer dana dari rekening Aldo ke rekening Shania.
Dimulai dari Rp500.000 sampai yang terbesar Rp45 juta hanya untuk liburan ke Bali selama Delia sibuk mengurus anak sakit. Hakim menaikkan alis. Tergugat, apakah Anda mengakui bukti ini? Aldo menunduk. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Saya akui, Yang Mulia. Tiba-tiba, Sania berdiri. Tangisnya pecah. Ia melepas kacamatanya dan berkata dengan suara parau, Yang Mulia, saya minta maaf. Saya yang menghancurkan rumah tangga mereka. Saya nggak tahu semua ini akan separah ini. Saya minta maaf. Ibu Delia saya. Tangisnya pecah. Ruangan terdiam. Kamera media bergetar. Wartawan tergesa menulis. Dan publik menunggu apa yang akan kukatakan. Aku berdiri, menatapnya tanpa senyum, tanpa amarah. Hanya ketenangan yang sunyi dan menusuk. Kamu minta maaf? Sekarang? Setelah rumah tanggaku hancur. Setelah anakku menangis setiap malam menanyakan ayahnya yang lebih sibuk makan malam denganmu daripada hadir di ulang tahunnya? Kamu minta maaf. Sania, maafmu tidak akan membangun kembali harga diriku yang kamu koyak setiap hari. Tapi tenang saja. Aku tidak akan membalasmu dengan cacian atau sumpah serapah. Aku balas kamu dengan satu hal, kebenaran. Dan hari ini, kebenaran telah sampai di pangkuan keadilan. Suara tepuk tangan pelan dari penonton terdengar, meski ditegur hakim untuk tenang. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar tepuk tangan. Itu adalah pengakuan. Aku telah memenangkan sesuatu yang lebih dari sekadar sidang. Aku telah memenangkan penghormatan dari mereka yang menyaksikan. Hakim mencatat semua pernyataan. Sania akhirnya meminta izin meninggalkan ruang sidang karena histeris dan nyaris pingsan. Aldo duduk terpaku. Wajahnya tertunduk tanpa daya. Dan aku berdiri tegak dengan mata yang tak sedikit pun menunjukkan kelemahan. Sore harinya, berita sidang menyebar ke seluruh platform media. Judul-judul utama berbunyi, Sania menangis di sidang. Delia, kebenaran lebih tajam dari maafmu. Rekaman perselingkuhan Aldo terbongkar. Uang puluhan juta mengalir ke selingkuhan. Delia tegas dan kuat di hadapan pengadilan. Publik puji keberanian ibu dua anak ini. Dan di komentar ribuan netizen, satu suara senada terdengar. Delia, kamu adalah suara kami. Perempuan yang sudah terlalu lama diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur dengan damai. Bukan karena aku sudah bebas dari luka, tapi karena aku tahu luka itu kini tak lagi berkuasa atas hidupku. Aku pikir pengkhianatan Aldo sudah sampai di puncaknya setelah sidang sebelumnya yang menghebohkan. Tapi ternyata, itu hanyalah permukaan dari gunung es kebusukan yang selama ini ia sembunyikan di balik wajah suami yang konon pekerja keras dan bertanggung jawab. Hari ini, kebenaran itu akan menelanjanginya tanpa ampun. Pagi itu aku kembali duduk di ruang sidang. Kali ini dengan rasa penasaran yang lebih besar daripada amarah. Aku sudah cukup puas melihat Sania menangis kemarin, tapi informasi yang diserahkan oleh detektif swasta yang kusewa sejak 2 bulan lalu telah membakar ulang semangatku untuk membuka semua aib suamiku di depan hukum. Di hadapanku terhampar folder hitam berisi hasil investigasi lengkap, chat, email, rekaman, hingga foto-foto pertemuan rahasia Aldo dengan 3 perempuan lain. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Termasuk satu mahasiswi magang bernama Nisa, yang baru berusia 21 tahun dan masih kuliah semester 6 di universitas swasta. Ketika sidang dibuka, pengacara kami, Pak Damar, langsung berdiri dan menyatakan, Yang Mulia, dengan izin majelis hakim, kami ingin memasukkan bukti tambahan berupa data dan fakta baru yang relevan terhadap karakter tergugat dalam rumah tangga. Hakim mempersilakan. Semua mata langsung mengarah ke layar proyektor ketika satu persatu bukti ditampilkan. Pertama, tampak tangkapan layar dari percakapan WhatsApp Aldo dengan seorang perempuan bernama Icha, wanita parubaya yang ternyata adalah partner bisnis dari luar kota. Dalam chat itu, Aldo mengeluh tentang istrinya yang tidak menggairahkan dan meminta Icha untuk
menghangatkan malam ketika ia sedang dinas di Surabaya. Kedua, ditampilkan rekaman video CCTV restoran di Bandung, memperlihatkan Aldo tengah makan malam romantis dengan seorang janda muda bernama Melinda. Mereka terlihat berciuman di sudut ruangan saat hujan deras mengguyur luar. Aku menahan napas. Rasa jijik dan mual bersatu dalam lambungku. Tapi puncaknya adalah ketika ditampilkan rekaman chat dan voice note antara Aldo dan Nisa, mahasiswi magang di kantornya. Dalam pesan suara, Aldo terdengar jelas berkata, "Kalau kamu nurut, semua kebutuhan kuliah kamu aku tanggung. Biarin aja istri aku sibuk ngurus anak di rumah. Dia nggak ngerti aku butuh disayang, bukan cuma diurusin." Seluruh ruang sidang gaduh. Hakim mengetuk palu berkali-kali, memerintahkan ketenangan. Tapi tak ada yang bisa membungkam reaksi publik yang hadir hari itu. Bahkan para wartawan yang meliput langsung terlihat kaget bukan main. Mata hakim terlihat merah. Ia menatap Aldo tajam. Tergugat, apakah Anda menyadari bahwa Anda bukan hanya telah menghancurkan rumah tangga, tetapi juga menyalahgunakan posisi kekuasaan Anda sebagai atasan terhadap seorang mahasiswi magang? Aldo terdiam. Ia menunduk. Wajahnya merah padam. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Tapi diamnya justru menjadi pengakuan yang lebih menyakitkan. Sania yang duduk di sisi pengunjung hanya bisa menatap ke bawah dengan wajah pucat. Mungkin saat itu dia sadar bahwa dia hanyalah satu dari sekian banyak korban tipu daya pria yang telah ia perjuangkan dengan membabi buta. Aku berdiri. Mataku tak berkedip menatap pria yang dulu kupanggil suami. Aku selalu berpikir aku gagal sebagai istri karena tidak bisa membuatmu bahagia. Tapi hari ini, aku sadar, kebahagiaanmu tidak pernah berasal dari cinta atau rumah tangga. Kau hanya bahagia ketika kau merasa berkuasa atas perempuan-perempuan yang tidak tahu betapa busuk hatimu sebenarnya. Hakim mengetuk palu. Pengadilan memutuskan untuk menunda sidang putusan 1 minggu ke depan. Namun, kami akan menyerahkan bukti-bukti ini ke pihak etik perusahaan dan kepolisian, khusus untuk dugaan pelecehan wewenang terhadap staf magang. Hari itu, wajah Aldo tak lagi menunjukkan arogansi. Ia tak lagi pria yang dulu membentak dan menyalahkanku. Ia hanya bayang-bayang seorang pengecut yang akhirnya kalah oleh dosa-dosanya sendiri. Dan aku berdiri tegak. Tak hanya sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang tidak takut membongkar semua kebusukan yang dulu disembunyikan di balik jas kerja dan senyum palsu. Sore itu media sosial meledak. Netizen tak berhenti mengomentari fakta baru yang terungkap. Gila, Aldo ternyata selingkuh lebih dari sekali. Mahasiswi magang pun dibungkus. Salut buat Delia. Bukannya nangis, dia malah bawa semua bukti ke sidang. Respect. Kalau semua istri seperti Delia, nggak ada lagi laki-laki yang bisa berselingkuh tanpa malu. Aku membaca semua komentar itu tanpa merasa puas. Bukan karena aku ingin dipuja, tapi karena akhirnya suara perempuan bisa didengar tanpa harus meratap, tanpa harus ditindas, dan tanpa harus menjadi korban selamanya. Aku bukan korban. Aku adalah perlawanan. Dan ini belum selesai. Pagi itu, langit Jakarta masih mendung, tapi hatiku sudah terang benderang. Setelah pengungkapan perselingkuhan Aldo dengan lebih dari satu wanita, termasuk anak magang di kantornya, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan membiarkannya hidup nyaman seolah tak terjadi apa-apa. Tidak setelah semua penghinaan yang ia tumpahkan atas nama cinta yang ia hancurkan sendiri. Hari itu, giliranku untuk berdiri bukan hanya sebagai perempuan yang disakiti, tapi sebagai istri sah yang secara hukum memiliki hak penuh atas sebagian besar kekayaannya. Pukul 9 pagi, aku sudah duduk di ruang pertemuan kantor hukum yang menanganiku. Bersamaku ada Pak Damar dan 2 orang dari bagian forensik keuangan. Mereka telah menelusuri rekening, aset, dan semua perjanjian finansial yang selama ini kami miliki atas nama bersama maupun pribadi. Dan ternyata, sebanyak 70% properti dan investasi selama ini berada atas namaku, atas saran Aldo sendiri dulu, karena katanya, biar kamu ngerasa punya, biar nggak insecure. Lucunya,
Niatnya yang dulu hanya untuk menyuap perasaan istrinya agar diam, kini menjadi senjata pembunuh berdarah dingin untuk menjatuhkan karir dan hidupnya. Di tanganku kini ada kekuatan hukum yang sah. Bu Delia, sesuai kesepakatan, rekening utama atas nama bersama sudah dibekukan. Semua akses ke kartu debit dan transaksi digital atas nama Aldo sudah kami matikan, kata staf bank yang kami panggil khusus. Aku mengangguk tenang, menandatangani surat kuasa pembekuan aset, lalu menyerahkan satu berkas khusus, permintaan audit khusus atas rekening pribadi Aldo. Aku tahu dia punya rekening rahasia tempat menyimpan uang yang ia alirkan ke Sania dan perempuan-perempuan lain. Dan aku pastikan semua itu akan dibongkar dan dijadikan bukti transfer ilegal dalam proses pembagian harta Gonogini. Namun berita paling mengejutkan datang sejam kemudian, ketika aku menerima telepon dari seorang kenalan yang bekerja sebagai manajer HR di perusahaan tempat Aldo bekerja. Del, ini mau kukabarkan duluan sebelum resmi diumumkan. Setelah berita sidang kalian viral dan muncul dugaan pelecehan terhadap anak magang, Dewan Direksi memutuskan untuk segera memutus kontrak kerja Aldo. Pemecatan langsung, tanpa kompensasi. Maaf ya, Del, tapi ini juga jadi pelajaran buat semua. Aku tak menjawab langsung. Tanganku gemetar, tapi bukan karena sedih, melainkan karena campuran lega, puas, dan sensasi keadilan yang akhirnya terasa nyata. Aldo yang selalu sombong berkata, "Kalau bukan aku, siapa yang kasih makan kamu dan anak-anak?" Kini justru kehilangan akses terhadap penghasilannya sendiri. Dan aku masih punya bisnis onlineku yang terus berjalan, dengan penghasilan yang cukup untuk hidup dengan kepala tegak tanpa sepeser pun dari dompetnya. Sore harinya, aku menghubungi notaris yang pernah mengurus sertifikat rumah. Aku minta jadwal pertemuan khusus untuk mengecek ulang status rumah dan kendaraan. Ternyata, surat rumah dan 2 mobil mewah yang biasa dipamerkan Aldo ke teman-temannya selama ini, semuanya atas namaku. Dulu aku sempat marah kenapa semua harus aku yang urus. Tapi kini, aku berterima kasih pada diriku sendiri yang sabar menanggung birokrasi demi nama yang kini menjadi pelindung. Di hari yang sama, aku juga menyerahkan surat resmi ke bank tempat Aldo menyimpan deposito. Aku menyertakan bukti perceraian dalam proses dan pengajuan gugatan Gonogini, serta bukti bahwa dana yang masuk rekening itu berasal dari investasi yang awalnya menggunakan dana tabungan bersama. Bank menyetujui penangguhan pencairan dana hingga proses hukum selesai. Artinya, Aldo tak bisa mengambil sepeser pun tanpa persetujuanku. Dan saat malam tiba, aku menerima kabar bahwa kartu kredit utama atas namaku yang dulu diberikan ke Aldo juga telah diblokir. Aku mengembalikan semua tagihan di bawah 5 juta rupiah, sekadar untuk membuatnya tidak bisa berkata aku berniat menyiksanya. Tapi untuk pembelian mewah dan dana untuk para pelakornya, tidak. Biar mereka tahu rasanya hidup tanpa dompet digital dan saldo puluhan juta. Esoknya, media sosial kembali heboh. Tagar Delia Queen Justice trending. Komentar publik mengalir deras. Delia bukan hanya menangin hati, dia menangin semua aset. Smart woman. Kena batunya Aldo. Dulu sombong pamer mobil dan rumah. Ternyata nama istri semua. Aldo habis sudah. Tanpa uang, tanpa istri, tanpa pekerjaan. Karma. Dan entah bagaimana, ada video viral yang memperlihatkan Aldo berdiri di depan ATM, mengenakan baju lusuh, mencoba berkali-kali memasukkan PIN, tapi terus gagal karena kartunya sudah diblokir. Di belakangnya, orang-orang mulai mengerumun. Beberapa bahkan tertawa melihat pejabat kantor yang viral karena skandal, kini mati kutu di depan mesin ATM, tak bisa ambil uang 1.000 pun. Aku hanya menonton video itu dari ponsel sambil meminum teh di teras rumahku. Damai, puas, nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa kecil lagi. Aku bukan lagi istri yang hanya dicintai ketika dibutuhkan. Aku adalah janda berdaulat yang menang dengan kepala tegak. Hari itu langit tampak cerah, kontras dengan suasana batinku yang semakin tenang dan kukuh. Setelah segala badai dan penghinaan yang kuterima, akhirnya aku berada di fase kehidupan di mana aku tak lagi berdiri sebagai perempuan yang disakiti,
tapi sebagai seseorang yang dihormati karena keberanian dan keteguhannya membalas dengan elegan, hukum, dan ketulusan terhadap diri sendiri. Namun siapa sangka, justru di saat aku sedang menyiram bunga-bunga halaman depan rumah, sebuah mobil tua berhenti tepat di depan pagar. Aku menoleh. Jantungku berdetak lebih cepat. Dari dalam mobil itu keluar sosok yang tak akan pernah bisa kulupakan. Ibu Aldo, mantan mertuaku yang dulu memperlakukanku layaknya pembantu tak bergaji. Wanita yang pernah menyebutku beban, gadis tak tahu diri, dan bahkan pernah membanting piring ke arahku hanya karena aku tak bisa membuat sayur lodeh seperti kesukaannya. Di belakangnya menyusul dua adik Aldo yang dulu hanya bisa menjilat kakaknya untuk mendapat mobil dan jatah bulanan, yang semuanya waktu itu berasal dari kerja kerasku bersama Aldo. Delia, suara ibu mertuaku bergetar. Langkahnya tertatih, matanya sembab, dan tangan kanannya menggenggam tas lusuh yang tampak penuh dokumen. Aku hanya diam, menatap mereka dari balik pagar besi tinggi rumahku yang kini sepenuhnya menjadi milikku secara hukum. Aku berdiri tegak, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu luka yang kubawa bertahun-tahun tak bisa disembuhkan hanya dengan air mata dadakan. Delia, ibu mohon izinkan kami bicara sebentar, ucapnya, lalu berlutut di hadapanku. Ya, wanita yang dulu berdiri tinggi di atasku, kini meletakkan lututnya di tanah, memohon belas kasihan. Untuk apa kalian kesini? Sudah tidak punya ATM yang bisa dipakaikah? Atau kalian kehabisan orang yang bisa kalian tindas? Tanyaku tajam, namun suaraku tetap tenang. Tak ada lagi tangis dalam ucapanku, yang ada hanya ketegasan dan penolakan atas kekerasan masa lalu. Ibu minta maaf. Delia, semua ini salah Aldo. Tapi ibu juga ikut salah. Ibu ikut menindasmu. Ibu akui itu. Kami tidak pernah benar-benar menghargai kamu. Tapi sekarang, Aldo sudah dipecat, uangnya habis, semua akses ke rekening dibekukan, dan Sania meninggalkannya. Dia kabur dengan pria lain. Aldo sekarang tinggal numpang di rumah kontrakan. Dan dia mulai sakit, stres berat. Aku tersenyum tipis. Dan kalian pikir aku peduli? Adik perempuan Aldo, yang dulu pernah menyembunyikan sepatu kerja milikku agar aku telat ke kantor dan dimarahi, kini maju. Mbak, kami cuma minta maaf. Kami semua menyesal. Kami nggak tahu kalau Mbak sekuat ini. Mbak benar-benar hebat. Hebat? Aku tertawa. Hebat itu waktu aku tetap masak dan cuci baju kalian meski kalian hina aku. Hebat itu waktu aku sembunyikan tangis di kamar mandi karena ibumu bilang aku rahimnya mandul padahal saat itu aku sedang hamil anak Aldo. Hebat itu waktu aku pulang kerja, badan lelah, tapi masih harus masak 3 menu karena kalian tak mau makan makanan sisa. Tapi waktu itu kalian anggap aku apa? Babu. Ibu mertuaku menangis keras. Delia, ibu minta maaf. Tolong, beri kami kesempatan untuk memperbaiki semua. Aku melangkah pelan ke arah pagar, membuka kunci, tapi tak kubuka lebar. Hanya cukup agar aku bisa berdiri tepat di hadapan mereka dari jarak 1 meter. Aku bukan Tuhan. Aku tidak punya kuasa mengampuni dosa sebesar itu. Tapi aku manusia. Dan sebagai manusia, aku sudah memilih untuk membebaskan diriku dari kalian semua. Kalian tidak perlu minta maaf padaku. Karena luka yang kalian beri sudah membentuk aku menjadi wanita yang jauh lebih kuat daripada yang pernah kalian bayangkan. Tapi, jangan pernah berharap aku akan membuka pintu rumahku untuk kalian lagi. Ini bukan rumah untuk orang-orang yang hanya datang saat butuh. Mereka menangis. Bahkan ibu mertuaku sampai mencium ujung kakiku. Tapi aku mundur. Aku tak akan jatuh pada drama yang mereka mainkan hanya karena hidup mereka kini jungkir balik. Karena aku tahu, jika hidup mereka masih senyaman dulu, mereka tidak akan pernah datang padaku dengan air mata. Hanya setelah rasa nyaman itu dicabut, mereka baru sadar bahwa aku bukan pelengkap penderita. Aldo pernah bilang aku tak akan bisa hidup tanpa dia. Tapi lihat sekarang, siapa yang menggantungkan hidupnya pada siapa? Aku tidak gila harta.
Tapi kalian yang rakus. Aku tidak balas dendam dengan kekerasan, tapi aku pakai hukum, kebenaran, dan keadilan. Aku menutup pagar perlahan. Mereka masih menangis di luar, memanggil namaku. Tapi aku tak bergeming. Aku menoleh ke belakang, ke arah rumahku yang kini tenang, damai, dan penuh cinta dari anak-anak yang kini tumbuh tanpa mendengar teriakan dan umpatan neneknya. Rumah ini bukan hanya bangunan, tapi simbol dari kekuatan perempuan yang tak lagi tunduk pada siapapun, kecuali pada dirinya sendiri. Dan hari itu, kutegaskan satu hal dalam hatiku, pengampunan tak harus berarti pelukan. Kadang, pengampunan itu adalah membiarkan mereka menyesal tanpa bisa lagi menyentuh hidup kita. Siapa sangka, jalan penuh luka dan tangis yang pernah kulalui justru menjadi pintu pembuka untuk sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah aku memutuskan berdiri tegak, membela diriku sendiri, dan menutup rapat pintu untuk orang-orang yang dulu meremehkanku, hidup membawaku ke babak baru yang jauh lebih besar dari sekadar pembalasan, menjadi suara bagi mereka yang selama ini tak bersuara. Hari itu aku sedang duduk di ruang kerja, menulis jurnal kecilku tentang proses penyembuhan batin, ketika sebuah email masuk. Subjeknya, undangan resmi sebagai pembicara acara nasional Forum Perempuan Bangkit 2025. Awalnya kukira spam, tapi setelah kubuka, aku hampir tak bisa menahan napasku. Itu adalah surat resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka mengatakan bahwa kisahku viral setelah seorang jurnalis menulis artikel tentang perjuanganku, lengkap dengan dokumentasi hukum, keberanian membekukan akses finansial suami yang menyalahgunakan kepercayaan, hingga keberhasilanku bangkit dan menciptakan kehidupan baru yang lebih kuat dan bermakna. Bu Delia, kami percaya kisah Anda akan menginspirasi jutaan perempuan di Indonesia yang saat ini sedang terpuruk karena penindasan domestik, ketergantungan ekonomi, dan manipulasi emosional dari pasangan. Kami ingin menjadikan Anda keynote speaker sekaligus duta perempuan kuat untuk kampanye nasional Perempuan Bangkit 2025. Tanganku gemetar, mataku basah. Bukan karena sedih, tapi karena semua perjuangan itu, semua malam tanpa tidur, semua luka hati yang tak pernah bisa kulukiskan dengan kata, ternyata tidak sia-sia. Aku diakui, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas, dan kini, sebagai penggerak. Acara itu berlangsung 2 minggu kemudian, di Jakarta Convention Center. Aku berdiri di panggung megah, mengenakan setelan putih gading yang elegan. Di hadapanku ribuan mata menatap, mulai dari ibu rumah tangga hingga aktivis, dari mahasiswi hingga jurnalis, bahkan para pejabat. Aku berdiri tak lagi sebagai Delia yang dulu, tapi sebagai Delia yang tak bisa lagi diabaikan. Saya bukan tokoh luar biasa. Saya hanya perempuan biasa yang dulu hampir percaya bahwa saya tidak layak dihormati. Tapi saya bangkit. Dan saya ingin semua perempuan di ruangan ini tahu, kita punya hak untuk bahagia, untuk aman, untuk dihormati, dan untuk hidup tanpa ketakutan, ucapku dalam pidato pembuka. Suara tepuk tangan menggelegar. Beberapa orang bahkan berdiri. Wawancara demi wawancara datang. Berita tentangku tayang di televisi nasional. Di media sosial, video pidatoku ditonton lebih dari 10 juta kali dalam 24 jam. Tagar Delia Berani dan Kuat Tanpa Luka menjadi trending. Pesan masuk ke emailku membanjir dari perempuan-perempuan pelosok yang merasa kisahku seperti cermin kehidupan mereka. Beberapa menangis, beberapa marah, beberapa berkata ingin menata ulang hidup mereka setelah menontonku. Dan puncaknya, pada malam penganugerahan, aku resmi dinobatkan sebagai Duta Perempuan Kuat 2025, lengkap dengan medali simbolis dan kontrak kerjasama untuk turun langsung ke lapangan sebagai pembicara motivasi di berbagai daerah. Aku menangis di atas panggung, tak percaya bahwa perempuan yang dulu dianggap hanya pantas di dapur, kini berdiri di panggung terhormat, menyuarakan hak dan martabat kaum perempuan. Aku pulang malam itu dengan hati bergetar. Di rumah, anak-anakku menyambutku dengan pelukan dan spanduk buatan tangan mereka. Mama kami adalah superwoman. Aku tak bisa menahan air mata. Semua ini tak akan pernah terjadi kalau aku tetap bertahan dalam hubungan yang hanya membuatku hancur. Ternyata,
Melepaskan bukanlah akhir. Ternyata, memilih diri sendiri adalah keputusan paling benar yang pernah kuambil. Dan malam itu, di ruang yang penuh kehangatan cinta dari anak-anak dan diriku sendiri, aku menatap cermin, menatap mata perempuan yang kini ku tahu, pantang lagi untuk diremehkan. Ketenaran bukan sesuatu yang pernah ku kejar. Tapi setelah gelar Duta Perempuan Kuat dan video pidatoku viral di media sosial, berbagai undangan mengalir tanpa henti, termasuk dari program talk show televisi nasional paling terkenal, Suara Perempuan Indonesia. Tim produksi menghubungiku dan berkata mereka ingin membuat episode spesial bertema Bangkit dari Kekerasan, Menjadi Sumber Kekuatan. Aku diminta hadir sebagai narasumber utama, duduk bersama psikolog klinis, aktivis perempuan, dan satu bintang tamu kejutan yang tidak mereka beritahu identitasnya. Aku sempat curiga, tapi pikirku, mungkin ini semacam publik figur lain yang juga punya kisah kelam. Aku tak tahu bahwa yang menungguku di balik layar adalah bagian dari masa laluku yang pernah kubakar habis dengan air mata dan keputusan penuh luka. Aldo dan keluarganya. Studio itu penuh dengan penonton live. Lampu menyala terang. Kamera bergulir dari berbagai arah. Aku duduk di sofa merah elegan, mengenakan gaun biru tua dengan potongan tegas namun anggun. Kupikir aku siap untuk segalanya. Kupikir tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan batinku. Tapi saat sang host berkata, kita akan mendengarkan juga sudut pandang dari masa lalu Mbak Delia. Karena kami percaya bahwa penutupan luka akan lebih utuh jika kita bisa berdiri, menatap wajah masa lalu, dan tetap berdiri tegak. Tirai di samping panggung terbuka perlahan. Dan di sanalah mereka berdiri. Aldo, ibunya, bahkan wanita pelakor itu. Kamera menangkap ekspresiku yang membeku, dan seisi studio mendadak hening seketika. Langkah mereka ke tengah panggung seperti dentuman petir di dadaku. Aku menatap mereka, manusia-manusia yang dulu menginjak harga diriku, menertawakanku, dan menyaksikan penderitaanku seperti tontonan tanpa nilai. Kini, mereka berdiri di depanku, dalam acara televisi yang jutaan orang tonton, dalam posisi yang tak lagi berkuasa. Mereka terlihat gugup, bahkan ketakutan. Ibu Aldo, yang dulu tajam lidahnya, kini bahkan tak berani menatap mataku langsung. Sementara Aldo, mantan suami yang diam-diam bukber dengan pelakor sambil membiarkanku kelaparan, berdiri kikuk, wajahnya penuh rasa malu. Ada kerutan kelelahan dan penyesalan yang nyata di sana. Host acara membuka pembicaraan, memintaku menjelaskan kembali kisahku, dan dengan tenang, dengan suara tak bergetar, aku mengulang semuanya. Tentang malam ketika aku memblokir kartu ATM-nya. Tentang penderitaan selama bertahun-tahun yang kusembunyikan dari dunia. Tentang bangkit, berdiri sendiri, hingga hari aku diangkat menjadi duta nasional. Saat kututurkan semuanya, kamera menyorot wajah Aldo dan ibunya yang makin pucat. Penonton mulai bereaksi. Beberapa bertepuk tangan. Beberapa menatap tajam ke arah mereka. Kemudian giliran Aldo bicara. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar. Saya tahu saya salah. Dulu saya pikir saya yang punya kuasa. Saya pikir Delia tidak akan pernah bisa hidup tanpaku. Tapi ternyata, justru aku yang tak punya apa-apa tanpanya. Aku hancur. Bisnis gagal. Reputasi habis. Dan dia berdiri di sini, jadi seseorang yang luar biasa. Ia menunduk. Ibu Aldo pun mencoba berbicara, tapi air matanya lebih dulu jatuh. Kami malu. Kami menyesal. Kami ingin minta maaf di depan semua orang, katanya dengan suara bergetar. Aku menatap mereka. Tak ada kemarahan di hatiku saat itu. Hanya rasa lega. Karena akhirnya, yang menyakiti mengaku salah, bukan karena diminta, tapi karena tak ada lagi tempat bersembunyi dari kebenaran. Aku memaafkan. Tapi aku tak pernah menyesal memblokir kartu ATM MU hari itu. Karena dari situlah semuanya berubah. Hari aku memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Penonton berdiri. Tepuk tangan membahana. Bahkan host pun menangis. Para produser di balik kamera sibuk menyeka air mata.
Episode ini jadi episode paling viral dalam sejarah acara tersebut. Cuplikan pertamaku menatap Aldo saat ia muncul jadi meme nasional dengan caption, "Jangan remehkan perempuan yang kamu rendahkan, dia bisa berdiri lebih tinggi dari mimpimu." Dan malam itu, aku kembali ke rumah. Bukan dengan beban, tapi dengan perasaan selesai. Bahwa luka itu kini sudah menjadi kekuatan. Bahwa masa lalu itu sudah tak lagi punya kuasa. Setelah kejadian di acara televisi nasional yang membuat namaku kembali menjadi perbincangan hangat se-Indonesia, teleponku tak pernah berhenti berdering. Wartawan, editor majalah, podcast terkenal, bahkan penerbit besar dari Jakarta menghubungiku dalam waktu bersamaan. Tapi hanya satu yang benar-benar menarik perhatianku, permintaan untuk menuliskan kisah hidupku sendiri dalam bentuk buku autobiografi. Tak sekadar dokumentasi perjuangan, tapi kisah yang menyentuh, mengguncang, dan menggugah kesadaran publik tentang bentuk-bentuk kekerasan emosional yang selama ini diremehkan. Aku menyetujui tawaran itu. Dalam waktu 4 bulan penuh, aku menulis tanpa henti. Setiap malam, di meja kerjaku, aku mencurahkan luka dan kenangan yang pernah kubungkam. Aku menulis dari awal, tentang pernikahan yang semula manis, berubah jadi kejam, tentang pengkhianatan saat aku tahu Aldo diam-diam buka puasa bersama keluarga pelakor saat aku sendiri ditinggal, tentang keberanianku memblokir kartu ATM-nya dan menghentikan aliran uang yang menjadi simbol dominasinya atas hidupku. Tapi aku tidak berhenti di sana. Aku lanjutkan dengan fase kebangkitan, dari perempuan terbuang menjadi duta nasional, dari ibu rumah tangga yang dicaci menjadi tokoh yang dielu-elukan, hingga bagaimana aku berdiri di depan pria yang dulu membuatku menangis setiap malam dan menatapnya dengan wajah tanpa gentar. Judul bukunya adalah Dari ATM yang kututup, ke hidup yang kubuka, perempuan tidak untuk diinjak. Salah satu bab yang paling kontroversial dan banyak dibicarakan netizen adalah bab ke-7, berjudul Suami yang Malu Saat Bukber, dan Aku yang Tersenyum di Meja Penghargaan. Di bab itu aku membuka detail yang selama ini tak pernah tersampaikan di media. Tanggal, jam, tempat restoran, siapa saja yang hadir saat Aldo diam-diam buka puasa dengan wanita simpanannya dan keluarga mereka. Sementara aku di rumah, menyuapi anak-anak dengan mie instan karena saldo hanya tersisa Rp13.200. Nama Aldo jelas-jelas kutulis tanpa sensor. Penerbit sempat khawatir dengan risiko hukum, tapi aku membawa bukti kuat. Chat, transaksi rekening, rekaman suara ibunya yang menghina lewat telepon, bahkan surat dari pengacara saat mereka menggugat harta Gonogini setelah bercerai. Semuanya kupublikasikan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjadi contoh, bahwa perempuan berhak menyuarakan kenyataan, meski pahit dan memalukan bagi pelakunya. Buku itu meledak. Dalam waktu 3 hari setelah rilis, 110.000 eksemplar habis terjual. Aku mengadakan tur nasional ke 17 kota besar, dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Jayapura. Di setiap sesi, para pembaca mengantri panjang hanya untuk mendapat tanda tangan dan kesempatan memelukku. Banyak dari mereka membawa air mata dan cerita luka mereka sendiri. Mereka berkata, "Kak Delia, aku juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi setelah membaca bukumu, aku berani pergi dari rumah. Aku berani buka suara." Bahkan di setiap kota, tak jarang ada kericuhan kecil. Di Surabaya, seorang perempuan melemparkan cincin kawinnya ke depan panggung dan berteriak, "Ini buat suamiku yang persis seperti Aldo." Di Medan, seorang ibu membawa anak perempuannya yang berusia 11 tahun dan berkata, "Saya ajarkan dia untuk tidak pernah diam saat disakiti." Terima kasih, Kak Delia. Namun tak semua senang. Keluarga Aldo mulai menggeliat tak nyaman. Mereka mengancam akan menuntut pencemaran nama baik. Tapi tim hukumnya lupa bahwa aku menyimpan setiap bukti. Alih-alih melemahkan langkahku, ancaman itu justru memperkuat dukungan publik. Bahkan netizen menjadikan kutipan dari buku bab 7 sebagai trending. Jangan bangga punya istri yang diam. Mungkin suatu hari dia menulis buku, dan kamu ada di bab kesalahan terbesarku. Dan benar saja, setelah beberapa minggu, Aldo menghilang dari media sosial.
Akunnya dibanjiri komentar pedas. Salah satu yang viral berbunyi, "Cie Mas Aldo, masih buka puasa bareng pelakor? Tapi sekarang saldonya siapa yang kuasai? Ya." Sementara aku, kini bukan hanya dikenal sebagai aktivis dan mantan istri yang disakiti, tapi penulis nasional dengan pengaruh kuat di dunia perempuan. Dan semuanya berawal dari momen ketika aku memutuskan untuk tidak mentransfer sepeser pun uang ke rekening suami yang menyakitiku. Hari itu adalah penutupan tur bukuku di kota terakhir, Jakarta. Auditorium utama Balai Sarbini dipenuhi lebih dari 2.000 orang. Tiket terjual habis hanya dalam waktu 6 menit sejak dibuka, dan antrian masuk sudah mengular sejak subuh. Saat aku menaiki panggung, disambut tepuk tangan bergemuruh, aku tak bisa menahan air mata. Dari seorang istri yang pernah dipermalukan saat buka puasa sendirian karena suamiku lebih memilih keluarga pelakor, kini aku berdiri di hadapan ribuan pasang mata sebagai simbol perempuan yang bangkit dari kubangan luka dan pengkhianatan. Panggung malam itu istimewa. Penerbit memberiku kejutan, replika emas dari buku pertamaku yang laris manis. Anak-anakku duduk di barisan depan, tersenyum bangga, sementara kamera media terus menyorot wajahku. Acara berlangsung lancar, hingga satu momen tak terduga mengubah segalanya. Tepat saat aku hendak membaca kutipan penutup dari bab 7, bab legendaris yang menceritakan detik-detik aku memblokir kartu ATM suamiku saat ia sedang bukber dengan pelakor, tiba-tiba seorang pria berpakaian lusuh memaksa naik ke atas panggung. Petugas keamanan segera menghampiri, tapi pria itu berlutut dan menangis keras, mengguncang seluruh ruangan. Penonton mulai gaduh. Suara flash kamera dan bisik-bisik mengisi udara. Aku menatap tajam, dan begitu wajahnya menoleh, aku membeku. Itu Aldo. Dia jauh berbeda dari terakhir kali kulihat di pengadilan. Rambutnya kusut, pipinya tirus, matanya sembab dan lelah. Ia mengenakan baju batik yang lusuh, bukan jas mewah atau parfum mahal seperti dulu. Di tangannya, ia menggenggam bukuku yang kusut, penuh stabilo, catatan kecil, dan bekas air mata. "Delia," suaranya parau, nyaris tercekat. "Aku datang bukan untuk merusak momenmu. Tapi aku sudah kehabisan cara untuk bicara padamu. Aku sudah kehilangan segalanya. Uang, pekerjaan, bahkan keluarga yang dulu memihakku kini menjauhiku. Dan setiap orang yang kutemui selalu menunjuk ke buku ini, dan menyebut namaku sebagai sampah." Penonton terdiam. Kamera televisi masih menyala, menyiarkan semuanya secara langsung ke seluruh Indonesia. Aldo bersujud di kakiku. "Maafkan aku, Delia. Aku sudah terlalu jauh menyakitimu." Aku mengemis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena ingin punya sedikit harapan bahwa anak-anakku tak akan tumbuh dengan membenci ayah mereka. Aku sudah membaca semua bab, terutama yang terakhir. Aku tahu kau tidak menuliskan semua keburukanku, karena bahkan dalam buku yang menyakitkan ini, kau masih menyisakan sedikit belas kasihan padaku. Aku hancur karena kebaikanmu, bukan karena balasanmu. Aku mematung. Di dalam diriku, badai bergemuruh. Aku teringat saat kutemukan dia di restoran berbuka puasa dengan pelakor. Wajahnya berseri, sementara aku dan anak-anak hanya makan mie instan. Aku teringat malam-malam aku menangis diam-diam di kamar mandi, hanya agar suara tangisku tak didengar anak-anak. Aku ingat semua itu, sedetail-detailnya. Tapi di depanku sekarang bukan Aldo yang sombong, bukan Aldo yang dulu mengatur semua isi dompetku. Ini hanya bayangan lelaki yang pernah kucintai, kini hancur karena karma. "Bangun," ucapku akhirnya. Suaraku tegas, tapi tidak marah. Aldo mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak akan memaafkanmu untuk semua luka itu. Luka itu sudah membentuk siapa aku sekarang. Tapi aku juga tidak akan mengutukmu selamanya. Jika kau sungguh ingin menjadi ayah yang lebih baik, buktikan dengan tindakan, bukan tangisan di panggung. Anak-anak kita pantas mendapat ayah yang berani memperbaiki diri, bukan hanya menyesali." Sorakan penonton meledak. Beberapa menangis. Ada yang berteriak,
Keren, Kak Delia. Dan yang lainnya bertepuk tangan sambil berdiri. Aldo menunduk, lalu mundur perlahan, diantar keluar oleh keamanan. Aku kembali berdiri di depan mikrofon, kali ini dengan getaran di dada yang berbeda. Kisah kita, kataku, tidak selalu berakhir sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita selalu punya pilihan untuk tidak menjadi korban selamanya. Dan malam itu, di tengah tepuk tangan yang tak kunjung berhenti, aku menyadari satu hal penting. Balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka menderita, tapi berdiri tinggi di tempat mereka tidak pernah bayangkan kita bisa berdiri. Tamat.